Kan saya jadi imam kan. Jadi imam karena memang dibilang saya suaranya baca Qurannya bagus kan. Rabu pagi sama Sabtu pagi itu imamnya sambil mabuk. Astagfirullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim begini. Kita kasih solusi. Wah, ini legendaris. Ayam gepuk Pak Gembus. Jangan kebalik ya. Biasanya orang bilang ayam gembus Pak Gepuk. Nah, itu maksudnya gitu. Kita mah apel orang konsumen. Nih, gua kan paling demen pedesnya. Bener guys. Mas Gembus sehat Ya, mas? siap alhamdulillah. Siap Mas Jerry. Waduh, kita sambil icip dulu udah. Icip makan. Pas banget nih makan sore. Kita ada jadwal makan. Ada makan pagi, makan menuju siang, makan sore, menuju malam, habis isya. Podcast tanpa diet ya. Iya iya. Kita kalau makan begini mas, sampai sambal-sambalnya kita. Bener, jujur ya, ini kan jual sambal kalian tuh. Sambal. Kalau ayam so-so lah. Kalau ayam so-so. Cuman sambal ini aku dulu awalnya tuh gimana gua bisa jualan sambal yang belum pernah dijual di dunia ini. Ya ngeracik aja ngawur. Campur ini, campur itu, campur ini, campur itu. Iya. Kita kalau makan tuh begini. Kalau Pak Gembus nih bener. Ya, paling emang demen ini juga ya, demen sambal juga. Kita demen pedes nih. Kelihatan gak? Susah juga ya. Anda gak mau effort kameranya di maju gitu. Tuh. Nah ini. Ya kan? Tuh. Dan kisah juga nanti diceritain ya Mas Gembus ya. Artinya kan sempat OKB. Semua bisa dibeli ya Mas ya. Ya OKB wajar lah OKB. Parah ya. Parah. Bener guys. Tadi fenomena OKB itu luar biasa emang. Ya. Parah. OKB itu ujiannya parah banget ya. Ujiannya ngeri. Bener-bener udah miliaran gak karuan tiap bulan. Ini kan awalnya kan sampai sekarang ya, tapi ini kan fenomenal banget ya. Fenomenal banget. Pak Gembus tuh viral banget, dikasih rezeki sama Allah, bukannya terima kasih maaf ya Mas ya. Tapi malah dihambur-hamburin nama hal-hal yang gak jelas. Maksiat. Yang enak dunia. Aduh. Enak dunia. Sampai akhirnya nggak jatuh sih, tapi keberkahan dicabut. Iya, kayak ibaratnya kayak dikasih teguran, lu tuh nggak tahu terima kasih dalam sholat waktu itu kan. Dalam sholat kayak diingetin di Ramadan Covid dulu. Di Ramadan Covid dari kita 2020 kurang lebih. Kayaknya 2020. Jadi pas sholat witir di malam 27 itu kan memang aku jadi imam. Kan memang bacaan Quranku katanya lumayan bagus gitu kan. Oh, Masya Allah. Nah, jadi ala Sudais gitu kan. Wih, iya. Katanya gitu, Bapak kayak gitu, teman-teman kayak gitu. Serius. Iya, serius. Tapi medok. Kayak baca Quran gak medok masa? Ya medok lah. Oke. Ya bisa menyesuaikan. Iya. Terus? Ya akhirnya ngimamin ya kakaknya istri, saudara-saudara, ponakan kumpul semua di rumah. Kurang lebih ada 30 orang waktu itu tuh. Sholat tarawih selalu di rumah. Aku jadi imam. Sholat witir itu rakaat kedua itu habis Al-Fatihah mau baca Al-Kafirun. Itu berhentinya lama banget. Langsung nangis, nggak bisa ngomong namanya nangis. Cukup mau baca Al-Kafirun nggak bisa. Nangis habis kayak diingetin. Nih tak ingetin nih, kamu tuh nggak tahu terima kasih kayaknya itu. Sebenarnya gampang. Aku tuh kasih kamu jadi kayak gini miliarder gampang. Aku balikin lagi jadi kamu dorong gerobak juga gampang, kayaknya kayak gitu bisikannya. Wah, setelah itu udah kurang lebih 20 menit, 15 menit, 20 menit. Diem, tarik nafas, baca Al-Kafirun, selesai, aku ruku. Habis ruku iktidal mau kunut najilah, biasanya mau kunut najilah. Itu dikasih tangis lagi hampir 20 menit lagi. Jadi satu rakaat itu bisa kurang lebih 30-40 menit. Ya rakaat kedua itu. Dan kalau salah-salah baca atau kesendak-sendak kan belakang pasti ada ngingetin kan, subhanallah. Itu berhenti tuh di subhanallah. Makmumnya ada yang berhenti juga makmumnya. Ini ngopo gitu loh. Tapi alhamdulillah udah beberapa kali ngaji jadi udah paham. Aku nangis kan kedengeran juga, lagi nangis. Istriku pun juga nangis. Setelah aku balik istriku ada beberapa orang nangis juga di situ ternyata. Nangis habis itu selesai itu aku minta maaf ke semuanya. Dan dari situlah titiknya terus aku udahlah memang kembalinya tuh ke Allah lagi udah. Karena luar biasa dulu tuh masya Allah namanya. Sebulan tuh dikasih 1,4 miliar. Yang benar Mas. Iya. 1,4 miliar tiap bulan. Dari dorong gerobak, ya muka jelek kayak gini. Dari dorong gerobak kubluk. Cari duit sehari 20.000. Aku ngekos tuh di Pesing 250.000. Ngekosnya di Pesing, pinggir rel kereta. Nah, di situ terus dikasih kekayaan 2017. Ayam gepuk peng naik. Kenceng ya kan. Wah, sebulan tuh
Masya Allah, pokoknya 1 miliar, 1,4, 1,3 rata-rata sih gitu. Nah anak muda umur kurang lebih 2017, 2018 berarti sekarang 35. Umur berapa ya? Umur 29, 30-an lah ya. Ya 30-an lah, umur 30-an dikasih duit segitu. Oh iya. Coba bayangin, kayaknya nggak habis-habis ya kan, kayaknya nggak habis-habis. Ya namanya laki-laki dikasih duit banyak, di Jakarta pula kan, semua fasilitas ada. Fasilitas apapun, kenikmatan ada semua di Jakarta. Aku cuman gini sama istri. Dan istri alhamdulillah paham. Ketika aku waktu itu punya duit dan aku mau izin sama teman-teman mau clubbing contohnya, yang penting izin papi. Kalau papi nggak izin, tapi istriku memang dari dulu Masya Allah orang Padang kan, dari dulu semenjak nikah nggak pernah ninggal sampai sekarang, sholat duha nggak pernah ninggal, sholat tahajud. Jadi ketika aku bangun 2:30, istriku 3:30 udah bangun, udah cengkang-cengking udah baca Quran tuh. Sampai sekarang tuh nggak lewat istriku. Jadi istriku itu yang bisa rubah cuma Allah, pi. Mami nggak bisa ngerubah sama sekali. Papi yang penting kalau mau clubbing izin sama mami. Ada kalanya aku pijit ke inisial D, tau lah. Oh iya. Nah, yang segitiga itu. Iya, pijit iya. enak. Yang belakangnya Elta. Itu izin aja diizinin sama istri. Yang penting izin. Kalau nggak izin ketahuan baru istri marah-marah. Yang penting izin. Yang penting sebelum jam 4 subuh pulang imamin mami. Sholat subuh. Imam itu ya hampir sering setiap Selasa malam sama Jumat malam kalau clubbing kan. Imam kalau Selasa Rabu pagi sama Sabtu pagi itu imamnya sambil mabuk. Astagfirullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim begini. Ya gimana? Bukan nggak cuma adab sama teman, nggak adab sama istri, lebih nggak adab lagi sama Allah. Itulah. Hancur. Dan istri cuma bilang, biar Allah yang nilai, Bi. Yang penting papi tetap mami tetap jadiin papi imam mami. Wah keren itu. Itu kata-kata itu yang ibaratnya aku tuh kalau nakal lu kebangetan, istri baik banget. Masya Allah. Istri udah sebaik itu ya. Masya Allah, istriku tuh Masya Allah. Kemarin kalau pas muhasabah atau pas habis mengaji kan pasti aku setiap rasa ngaji di rumah ada muhasabah. Lampu dimatikan, ya berdoa sambil nangis. Kalau aku dengar, ya Allah, kadang-kadang Ustadz tuh bilang doain buat istri, ya Allah jaga istri kamu itu, mesti aku nggak kuat nahan, mesti nggak karuan, wah udah nggak karuan. Itu yang kedua anak ketika Ustadz ini doain anak, aku heboh lagi tuh air mata. Istri anak orang tua ketika ada doa itu, Ustadz tuh ya ada juga di channel YouTube ngajiku. Jadi kadang-kadang udah hatinya udah meleleh sekarang. Jadi dulu tuh nangis tuh anti nangis, gembus kok nangis, tukang berantem, tukang ini itu ya kan, anak motor, anak Harley. Sekarang itu sedikit habis subuh nangis, tahajud nangis, sedikit nangis. Bendul-bendul terus tiap hari, mata-mata tuh bendul-bendul mulu. Jadi gampang banget nangis Masya Allah. Itu ya. Pernah kepikir nggak dapat istri udah baik, anak-anak, tapi kitanya dulu maksiatnya hancur-hancuran nih. Kacau, kadang-kadang itu astagfirullah. Ya cuman sekarang fenomenanya begini, Mas Dery. Kita sebenarnya mau seperti apa, laki-laki tetap godaan tuh di wanita ya kan. Kita ke mall Mas Dery. Ke mall. Kita nggak ada niat ke mall tuh pengen lihat paha, pengen lihat, mohon maaf, pengen lihat tetit ya kan. Tapi mereka yang pancing-pancing ya kan. Ini gimana Kak? Contoh di mall, Taman Anggrek deh saya bilang. Ya, Central Park deh. Tahu sendiri putih semua kan. Kalau kita nggak lihat bakal nabrak asli. Loh, kan laki-laki harus tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan, nabrak yakin. CP itu penuhnya minta ampun, mall penuh. Tahu. Dan pakaiannya nggak ada yang jelas. Itu yang salah siapa? Coba. Pakaiannya nggak jelas. Coba ke CP deh, coba ke CP. Kalau tahu sering-sering. Iya, kalau mau uji iman di CP itu. Uji iman bener. Itu jadi mohon maaf ya, celana dalamnya terbuat dari jin. Kok gitu? Iya, celana dalam sampai jin. Jadi mepet sampai malam. Kentir aku bilang gitu. Nggak dilihat ya. Mau ngomong dia, gue tungguin. Nggak dilihat apa? Itu. Yang nggak dilihat nggak apa-apa dong. Ya sampai istri saya gini. Nanti dilihat istri saya nih podcast ini. Pi, itu tak kasih waktu 1 menit dilihat tuh. Itu istri saking taunya laki-lakinya dulu seperti ini. Astagfirullah ya Allah. Tapi sekarang udah hijrah. Alhamdulillah. Makanya kadang-kadang ke mall tapi kita mending kalau ke mall ke Jakarta Selatan. Lebih aman. Kita ngamanin diri. Imbang, ada yang putih ada yang hitam juga. Masih banyak berhijab lah kalau Jakarta Selatan. Oh, Masya Allah. Masih banyak. Iya. Pondok Indah kayak
sensi, walaupun orang sensi banyak orang tajir tapi adabnya masih agak banyak adabnya. Hijabnya tapi dilihat juga. Apa? Kan udah hijab tapi dilihat juga enggak? Ya kan sekali gak apa-apa. Sekali Masya Allah hayune ya udah. Sekali lama Masya Allah. Keturki-turkian gitu. Wah. Pakai umroh tuh biasanya tuh. Pakai umroh astagfirullah. Iya, bisa ke Turki juga. Nih Mas, nih kita sikat dulu bentar. Apakah nanti masih sama rasanya? Soalnya kayak gini tuh punya ilmu ya. Ilmu yang dimaksud adalah kalau kita mitra banyak cabang. Total berapa cabang? 700 sekian lah. 700-an. Kan kadang rasa berubah-berubah ya. Nanti formulanya gimana? Terus edukasinya kasih tahu ke teman-teman yang pengen kemitraan apa segala macam. Biar nggak berubah tuh gimana? Ya, maksudnya apakah belanja wajibnya di pusat? Apa belanja sendiri? Coba ya. Gas nih. Coba gas dulu deh. Bismillah. Ya kebangetan kalau mau bilang nggak enak depan ownernya kan kebangetan ya kan? Enggak Mas, bener. Dari dulu sampai sekarang saya mau offline, mau pesan di online. Ayam gebok Pak Gembus ya, aku juga masih makan sih Mas. Parah Mas. Parah emang. Parah. Gak muji ya maksudnya aku kalau emang bener. Lagi gak nafsu apa-apa pesennya ya ayam gebuk. Wah ini bener guys. Ini saya langganan beginian loh. Memang jadi lapar gua. Ngomong sendiri. Oh gitu. Oh ya udah gua pulang ya. Ya jadi gitu kalau fenomena beda rasa masih terjadi Mas. Enggak munafik masih terjadi karena makanan kan. Lagi pula kan walaupun semua franchise wajib ngambil bahan baku atau bumbu-bumbu dari kita semua dari pusat. Yang jelas rasanya sama semua sampai Malaysia itu. Ya sampai Malaysia ayam itu pasti sama. Kalau rasa ayam pasti sama. Ayamnya kan pakai dibumbuin juga dong? Iya dibumbuin. Pasti kalau ayam sama. Yang beda pas sambelnya? Sambel, kalau sambel kan kita nguleknya live Mas, langsung. Langsung, kita nggak boleh nyimpan sambal banyak. Jadi contoh ada yang orang beli berapa? 10 orang, 20 orang. Dia nyambelnya tuh segera habis aja, nggak boleh nyimpan banyak-banyak. Nggak boleh nyambel langsung banyak, ntar nyimpan banyak dingin, enggak. Kenapa? Kita terkenalnya sambelnya kan sambal panas. Oh, dan dia bisa ngeliat langsung bahwa ini adalah benar-benar seger fresh gitu ya. Dan cabenya semua bahan bakunya memang bahan bakunya kita mentah semua, nggak di cabenya bawangnya nggak digoreng, nggak direbus kan. Dia benar mentah semua. Ya itu fenomenanya ada di ngulek itu, di ngulek kan ada bumbu-bumbu yang memang harus dicampurin. Walaupun kita udah kasih sendok takar, tapi kadang-kadang ini karyawan pas putus cinta mungkin. Nah mungkin kadang-kadang ya memang fenomena-fenomena seperti itu. Mungkin kalau aku ada beberapa orang bilang beda tangan beda rasa, itu aku mungkin nggak terlalu percaya sama itu ya. Kenapa? Ya nggak ada apa beda tangan beda rasa, tangan memang ada bumbunya. Nggak ada. Kalau berarti pakai gramasi ya? Pakai gramasi, aku pakai logika aja. Ini kadang-kadang karyawan ini kadang-kadang ya masih kan kadang-kadang aja nyambel 2 porsi langsung, ada 5 porsi langsung, ada yang langsung 50 porsi langsung, kadang-kadang campurannya. Tapi maksudnya beda pun nggak beda yang seperti kalau aku lihat apa food vlogger di YouTube itu beda, tapi bedanya nggak yang terus drastis. Oh ada yang bilang seperti ini kok beda sih cabang ini? Ada gitu banyak food vlogger banyak. Kita kadang-kadang nge-review ayam gepuk cabang A, B, C, D, E gitu. Cuman bedanya nggak yang kan kita reviewnya dari food vlogger kan, jadi nggak terlalu parah. Cuman ya kita tetap berusaha dengan cara memang cara kita menggunakan inspektor lapangan. Oh, keliling dia? Keliling, dia tiap hari keliling. Jadi kita ada kurang lebih 30 sekian inspektor lapangan. Satu inspektor dikasih jatah per hari berapa cabang, jadi keliling. Keliling. Mas ayam sendiri enggak ini? Order di pusat sama order di pusatnya sesuai enggak sama yang dijual di warung? Wah, Masya Allah. Ya itu, kalau enggak kan ya ada aja lah namanya franchise nakal kan. Betul. Ada. Enggak kadang-kadang enggak pengen kena royalti atau ayam di pasar lebih murah. Ya fenomena itu pasti ada. Mas Gembos ini lihat deh. Ini lapar, judulnya lapar. Loh, sampean itu. Jujur, tadi sebelum saya syuting. Ayo dan ya. Yang barusan kita keluar tuh. Tadi yang ada kebab lah. Iya, Mas Hendy. Iya. Nah, kan tahu kan? Iya. Kebab Baba Raffi bilang aja nggak usah. Iya maksudnya kebab Baba Raffi, ikan, nyapi, semua kita cobain. Dan kalau kenyang udah banyak, ya kita nggak akan mampu kan. Tapi kalau udah rasanya udah begini, ya ini masih nambah terus loh.
Iya makanya yes. Betul loh. Makanan simpel ya udah makanan simpel gini. Iya. Nah, Mas, kita gali dari awal yuk. Kisah perjalanannya ya. Ini kita sebenarnya mulainya baru di sini nih. Pertempuran ini kita pengen tahu. Pertempuran. Boleh dong? Tisu ntar di sana ya. Jangan dihabisin ya. Sambelnya parah banget deh, juara banget gue. Ya. Itu resep sendiri ditemukannya gimana? Ntar ya cerita ya. Ya ntar cerita. Cuci tangan nggak? Ini aja, tisu aja. Kita mulai dari awal, Mas. Ya. Dulu kepikirannya gimana dan modalnya berapa? Dan katanya dulu sempat bukan bikin usaha tapi malah bikin kerja di tempat orang, kelapa sawit, customer service. Memang kalau sebenarnya kalau diceritain historinya tanpa lewat ya. Bisa 5 jam, 6 jam. Ya. Karena kadang-kadang kalau kita diundang jadi pembicara gitu, saya minta waktunya minimal 2,5 jam biasa. Untuk cerita begini ya. Karena kalau 1 jam nanggung. Iya betul. Itu pun ya mohon maaf kalau nggak terceritain semuanya. Iya betul. Saya benar mohon maaf kalau nggak terceritain semuanya karena waktunya terbatas. Oh iya. Coba gimana sampai bisa bikin ayam seenak ini, sambal juara ini, sepedes ini. Ada yang cuma jual pedes doang, ya, betul. Tapi nggak ada rasa apa-apa, nggak ada karakternya. Yes, itu banyak. Ayam gepuk Pak Gembus sambalnya udah berkarakter, pedes parah. Ya. Ayam pun kalau sampai tulang-tulangnya bisa digigit-gigit empuk sampai dalam dan tulangnya masih ada rasanya. Coba deh. Sampai tulangnya itu. Kalau pelanggan, katanya pelanggan. Kadang-kadang tulangnya masih digigit-gigit kan. Iya. Saya sampai gemes sama tulang gue. Betul. Aku juga bingung nggak pakai presto nggak pakai apa tapi ini gimana bisa aku ya nemuin ya gue sendiri maksudnya sampai bingung. Ini kayak Allah tuh kasih nih tak kasih ilmu kayak gini buat lu jualan buat bikin kaya. Yuk dari awal gimana sih dulunya apa Mas? Dulu aku bisnis tuh sebenarnya kuliah semester 3 mulai bisnis lele dulu. Budidaya lele. Okay. Nah, dari situ simpelnya di semester 3 mulai usaha lele itu dan banyak orang yang invest lele karena aku di kampus tuh aku tempel-tempel investasi lele dengan investasi 3,5 juta nanti dalam waktu 3,5 bulan bisa jadi 7 juta. Investor gue dari pegawai Bank Mandiri terus kantor pos macam-macam lah. Dari situ aku ngembangin semester 5 itu Merapi meletus. Nah itu dihajar lele kurang lebih aku kerugian duit investor 300 juta. Wow. Itu ada waktu 2009 ya. Enggak ding 2009 betul 2009. Ada ceritanya 2009. Setelah itu 300 juta dikejar-kejar orang. Jadi aku juga nggak nerusin kuliah pada waktu itu karena di kampus dicari-cari orang kan. Cari-cari orang, dicari ini, dicari ini sama teman-teman. Ya udah akhirnya aku pulang bilang sama bapak dicari di rumah juga, dicari-cari sampai rumah. Ada bapak cuma bilang, aku anak satu-satunya di keluarga. Anak satu-satunya bapak dulu cuma kadang-kadang mandori bangunan, terus tukang atau mandor ibu. Dulu pernah dagang kelontong, pernah buruh nyuci, tetangga buruh nyuci gitu kan. Buruh nyetrika. Aku anak satu-satunya. Dia cuma bilang bapak itu, kamu tuh anak laki-laki bapak cuma punya anak satu. Intinya gini aja, kamu perang sama dirimu sendiri, silahkan kamu pergi kemanapun cari rezeki kamu, bapak tak yang ngadepin yang nagih-nagih utang kamu. Wah, dari yang si investor 300 juta itu ya. Ya alhamdulillah sekarang udah lunasnya tak ceritain. Ya hasil aku baca koran, hasil ada di kelapa sawit dengan tawaran gaji 4,5 juta. Nggak tahu kerjanya apa. Berangkat naik kapal sampai Pontianak. Sampai dari Pontianak kita dinaikin sama truk kayak sapi itu. Naikin truk kurang lebih sekitar 6 jam sampai Sambas. Kota Sambas di ujung Pontianak di ujung Kalimantan Barat. Habis dari situ naik perahu otok-otok 3,5 jam kurang lebih 9,5 jam. Wah, parah. Di tengah-tengah hutan. Ternyata di situ kita dipekerjakan sebagai pemanen sawit. Jadi pagi-pagi bingung. Habis bangun dari mes, ayo kumpul di lapangan, ambil peralatan. Ada egrek kayak celurit gitu kan. Egrek ada dodos, egrek ada tambuk, ada angkong, helm, sepatu boot. Lu ngapain? Harus di training. Lu ngegrekin sawit. Jerat. Di situ jalan memang aku nggak bisa kerja karena berat sekali. Pekerjaan sawit itu paling berat daripada kuli. Bisa 4 kalinya kuli. Masa ya? Wallah, saya bilang. Kelapa sawit itu beratnya minta ampun.
Jangan sekali-sekali mau belajar di kelapa sawit. Itu keras, dikontrak sama perusahaan dan nggak bisa keluar dari situ. Nggak bisa keluar, benar-benar kayak kerja rodi di situ. Aku per bulan cuma dapat gaji kadang 200.000, kadang 250.000 sebulan. Karena bayi janjang itu bayi buah dan dikiloin. Anak-anak yang lain senior bisa panen 100 janjang, 150 janjang, 200 janjang. Aku cuma paling 10, 5. Coba bayangin. Susah itu ya. Loh, kelapa sawit itu kan ada apa? Itu kan cangkangnya, apa pohon-pohonnya, daun-daunnya harus dipotongin dulu tinggi-tinggi kan. 12 meter, 10 meter potongin itu baru sawitnya turunin. Udah turunin semua baru dibawain ke pinggiran biar diambil truk kan. Harus pinggiran, didodosin masukin tambuk 20 kilo, 15 kilo satu kelapa sawit. Wah itu nangis di tengah-tengah. Makanya di kelapa sawit banyak orang yang selesai kan. Ya, karena rebutan lahan dulu. Aku nggak mau jauh dari mes, lahannya aku yang dekat-dekat gitu. Ya, sampai kasus bunuh-bunuhan juga ada. Itu yang banyak. Karena di situ tajam semua, celurit kan juga tajam. Kalau awal-awal tuh kalau mau masuk kebun tuh diasah dulu, cek. Kalau nggak tajam nggak bisa buat panen dong. Terus dodos, tajamnya minta ampun lagi buat ngangkat sawit, cek diangkat, ya kan, masukin tambuk. Nggak ada yang nggak tajam, terus apa? Parang, nggak ada yang nggak tajam. Semua senjata tajam semua. Makanya ya dari situ aku nggak kuat gimana caranya aku bisa ke Jakarta. Karena aku nggak dapet nih gimana caranya. Ya dengan segala cara aku ya sempat berbohong demi dapat duit bisa gua ke Jakarta. Bohong untuk di perusahaan sana. Bilang apa? Intinya saya ditanyain, kamu tuh kok nggak bisa kerja? Kamu tuh apa? Aku ceritain aku kuliah bla bla dan lain sebagainya. Akhirnya aku ditarik ke kantornya kebun untuk jadi payroll penggajian. Penggajian kurang lebih sekitar 2 bulan doang. Gajinya pun juga cuma 1 juta. 1 juta. Aku nggak bisa ngapain. Habis di aku doang, ibu cuma minta duit buat bayar listrik aja. Gua nggak bisa ngirimin anak satu macam apa ini saya bilang. Alhasil saya bilang sama asisten kayak asisten manajer di situ. Kredit elektronik. Saya kredit dong laptop 4 biji untuk saya privatein ini anak-anak SD kan memang gak kenal komputer di situ. Saya private komputer di situ, saya ngajarin Microsoft Word, Microsoft Excel, terus mainan komputer doang itu bayar 2.000 perak. Dengan alasan itu biar laptop ini bisa saya bawa pulang buat sangu ke Jakarta. Aku malam-malam jam 1 pagi diantar teman saya namanya siapa kemarin yang gua ke Kalimantan? Siapa? Astagfirullahaladzim, Allahumma sholli alaihi. Itulah ada teman saya di kelapa sawit baik banget. Wah, harus disebut nih kalau dia nonton. Pasti nonton. Emang baru kemarin saya ke sana bayarin utang warung. Oh gitu. Baru kemarin saya. Oke. Enggak orang kelapa sawit. Yang kemarin kelapa sawit tak ke bulan apa aku? Ya kurang lebih sekitar 6 bulan yang lalu ya. Oke. Aku memang mau ke sana tujuannya buat bayar utang itu karena aku udah punya duit. Aku udah lama telepon. Aku mau ke sana. Udah kangen semua sama aku. Aku udah lihat kamu di TV, lihat kamu di sini, udah heboh di sana. Kan di sana perantauan semua, orang trans kan, orang Jawa trans. Di sana benar-benar disambut, masya Allah disambut. Ayo kita makan bareng, ada ajak makan bareng. Kita ya kayak pengajian kecil bareng, ya kan, makan. Habis itu, waduh, pada cerita-cerita pada nangis semua di situ. Dengar cerita aku pada nangis. Di kebun, bener di tengah hutan. Di tengah hutan kita nangis semua. Ada aku balikin. Dan ketemu Bu Hastiti itu yang reditin elektronik tadi masih alhamdulillah masih sugeng, masih hidup, masih di situ. Artinya Bu totalnya berapa masih ingat, di catatannya masih ada. Catatan nama masih ada ya. Alhasil saya transfer di situ, alhamdulillah kita udah nggak punya utang Bu, alhamdulillah. Misalnya aku balik ke Jakarta waktu itu, lanjutannya ke Jakarta karena aku memang nggak ada ijazah, nggak ada surat keterangan lulus dari kuliah. Saya bikin surat keterangan kerja palsu dari PT Wilmar itu. 2B, surat keterangan kerja palsu bahwa saya digaji sekian, ngawur aja. Karena sebelum saya keluar, aku belajar tanda tangan Pak Sardion Hutajulu. Saya sebut Pak Sardion Hutajulu kemarin kita telepon-teleponan, estate manager di kelapa sawit. Saya telepon. Kemarin aku bilang, Pak Sardion Hutajulu, mohon maaf saya dulu belajar palsu tanda tangan Bapak. Orang Medan. Insya Allah nanti bisa nonton lah. Nanti saya sebut Pak Sardion. Tanda tangan terus bawa ada stempel cap Wilmar. Saya bikin di Pontianak
buat bikin stempel. Kacau. Jed, gitu. Ini hanya sekedar untuk menginspirasi dan memotivasi ya. Jangan dicontoh ya. Dicontoh. Ini Inspirasi. kita harus tahu dalam artian ternyata susah itu loh dulu. Sesusah itu. Oke. Sesusah Terus. itu. Alhasil saya ada melamar di MNC Skyvision Indovision. Melalui outsourcing. Oke. Ya masih aja ada dengan surat pengalaman kerja palsu itu ya masih diterima. Wah, ini tips and trick dalam arti ini nih. Gak apa, cuma belajar tanda tangan apa susahnya sih? 3 hari beres. Maksudnya ini tips buat perusahaan, cek dulu. Nah itu dari perusahaan. Iya. Gue dari sudut pandang perusahaan. Iya, betul. Anda dari sudut pandang belajar memalsukan tanda tangan. Astagfirullah. Oke. Ya ini dari situ aku kerja. Aku niatnya kerja tuh memang aku nggak ada cita-cita kerja karena memang kuliah aku dulu kan juga di bisnis kan. Di Politeknik Undip. Sekarang Politeknik Negeri Semarang. Pinter dong. Politeknik Negeri Semarang. Nggak pinter-pinter amat, maksudnya beruntung aja. Karena kalau nggak negeri nggak mau dikuliahin orang tua. Itu pun jual-jual sawah dulu. Oke. Hasil di MNC Skyvision digaji kurang lebih 2.650.000. Ngapain mas? Jadi customer service inbound. Oh telepon. Yang nerima telepon, komplain pelanggan yang selamat datang di MNC Skyvision dengan Rido bisa dibantu. Ya. TV mati pijet toh ya gitu. Wah tahu lagi nonton sepak bola gitu ya biasa gitu. Biasa. Baik. Enggak boleh bilang iya. Baik Bapak. Baik. Yang gitu. Baik Bapak. Mohon maaf atas tidak nyamanannya Bapak. Gitu kerjanya. Oh SOP-nya enggak boleh ngelawan ya? Ngelawannya gini dulu. Paling gitu bahasanya dulu gitu. Bahasanya kacau. Gitu. Ada kalau direkam kena cek sama atasan kita rekamannya dan jelek. Ada rekaman. Ada penilaian. Okay. Gak boleh marah sedikit langsung C nilainya. Gak dapat insentif. Hasil kerja kok gaji 2.650.000 pada kalanya ibu minta duit buat bayar listrik pada waktu itu 200.000. Ibu dikirimin 200.000 buat bayar listrik dong dan saya nggak bisa ngirim. Coba anak satu-satunya. Kalau anak 3 enak mungkin kamu nggak bisa, aku tak minta kakakmu, tak minta adikmu. Pada saat itu aku nggak bisa ngirim. Nun sewu bu, itu mau ternyata nopo itu aja sekarang utang banyak utang ke temen, nah bilang gitu, macam-macam kan dulu masih kenal pacaran dan lain sebagainya kan. Kita lebih berat ke pacar daripada orang tua. Astagfirullah, bener lagi. Ya jujur kalau anak muda sekarang kayak gitu semua. Parah. Kayak gitu semua anak muda. Jadi ya aku alhamdulillah sadarnya di situ. Alhasil udahlah aku nggak bisa lama-lama. Aku tetap harus sesuai dengan mindsetku dulu. Aku harus jadi pebisnis. Jadi pembisnis. Makanya aku bilang langsung sama Bu Anika. Bu Anika tuh TL team leader saya di Indovision. Saya pun Bu Anika, mungkin Bu Anika nanti nonton ya. Kayaknya masih ada di Indovision. Aku bilang, bukannya aku mau resign. Jangan dong. Kan aku kadang-kadang kayak jadi karyawan kesenangannya dia gitu loh. Karena lucu, seneng ngobrol kan. Bercanda-bercanda ya. Gak usah gini ya. Ya udah kalau mau resign one more notice. Aduh lama banget one more notice. Alhasil besok paginya aku muntaber. Kenapa? Mundur tanpa berita. Gue udah serius-serius. Iya, gue pikir lo mau resign nggak diizinin, lo diracun pakai sianida gitu kan? Karena yang penting Rido Gembus jangan keluar dari sini. Iya. Taunya bukan muntah ya Anda ya. Muntaber, mundur tanpa berita. Daripada lama-lama one notice ngapain buru ide hilang. 1 bulan ya one notice. Iya. 1 bulan kan one notice sekarang. Ya makanya aku dari situ terus kan aku emang hobinya makan pedas dari dulu. Gila kalau makan pedas. Jadi terkenal dulu flashback dikit, jadi SMA itu buat taruhan dulu. Saking carinya duit, enggak punya duit kan. Parah. 1 tempe yang banyak cabenya menang. Aku bisa sampai 40 cabai 1 tempe. Allahu Akbar. Terus krek. Sampai segila itu, makanya rambutku habis. Apa hubungannya? Loh, lama-lama kalau kebanyakan makan pedas, rambutnya mundur-mundur. Itu udah terbukti banyak temanku kayak gitu. Turunan itu mas. Gak ada turunan, mana ada bapakku, ibuku. Bapakku botak agak, ibuku botak agak. Gak ada, lebat semua. Aku sedih botak habis. Duh takut juga gue ya. Suka banget gue lama-lama masih muda. Jangan digituin. Loh botak keren kayak Jason Statham. Botak keren. Untung lu gak nyebut Deddy Corbuzier. Enggak, beda. Bagus lah Jason. Iya. Mas Deddy. Oke terus. Ya karena Jason sedikit lah. Jason sedikit. Oke terus. Terus akhirnya alhasil mana tadi? Itu taruhan cabai. Taruhan cabai ya, dari situ.
Makan cabe, makan tempatnya Mas Yo, SS. Oh iya. Tahu, itu Solo memang, Mas Yo tuh Boyolali. Ah ya deket lah. Boyolali. Kayaknya Boyolali. Solo Boyolali Iya. deket lah. Terus akhirnya makan SSN spesial sambal kan. Tahu. Semua makan. Terus dulu kenal Bumut Ben Hill, sambal setan. Tahu. Wah, itu- Kampusku kan di situ, Mas. Wah itu kalau Deket makan situ. bisa sampai 5 Tahu. sambal itu. Sampai artis-artis dulu makan di situ Iya, kan, tahu, mobil tahu. gendeng itu. Padahal kayak gitu tempatnya Iya. bisa rame banget. Iya. Memang sambalnya tak pikir-pikir sampai terakhir mikir pecel lele. Pecel lele udah ratusan tahun cuman buat bikin ayam lele kalau enggak sampai sambal. Sambalnya sambal goreng gitu kan, sambal digoreng, sambal mateng. Udah ratusan tahun bisa hidup. Betul. Dan itu pecel lele juga Dari hitungannya zaman- manis lah hitungan Iya. sambalnya. Di zaman Bung Karno mungkin ada pecel lele itu. Cuman aku mikirnya kenapa yang nyiptain pecel lele enggak lu branding dulu gitu loh. Kan sayang banget kalau di branding kan setiap orang bikin pecel lele dia harus bayar royalti. Iya. Wow, udah jadi apa orang terkaya di dunia sekarang. Pecel iya. lele itu keren Nggak kan? dihakiin, nggak diapain. Makanya itulah. Aku Hmm. mikir, wah ini sambel ini nggak ada matinya di Indonesia. Aku cuma mikir gimana caranya aku bikin sambel yang belum pernah dijual di dunia ini. Pokoknya sambelnya aku pengen kalau jual memang sambal mentah karena inspirasi saya Bumut. Bumut tuh sambal mentahnya sambal terasi. Jangan sampai terasinya aku tahu itu terasi juek namanya. Apaan tuh? Terasi jenis terasinya kalau mau nyambel kayak Bumut, terasinya namanya ju strip juek. Wah itu pasti rasanya sama kayak Bumut. Oh. Iya. Kasih oke. bawang merah aja dikit. Oh, Itu oke. caranya gampang. Hmm. Wah ini terinspirasi sambal simpel, sambal terasi simpel kayak gini bisa laris. Iya. Nah, kalau ayamnya ikannya so-so lah, Iya, ya iya. rasanya semua kayak gitu. Semua sama ya. Jualnya apa sambal. Semua orang yang jual sambal, SS juga gitu macam-macam sambal. Lauknya biasa-biasa aja, tapi hidup. Oh, kuncinya itu. Sambal Indonesia tuh kuncinya sambal. Oh, berarti ini jual sambal sebetulnya. Sambal kalau ayam so-so. Cuman ayam saya bilang so-so tapi boleh diadu. Ya, oke. Cuman kalau sambelnya ya silakan. Oh, enggak sih. Jujur saya sih, bukan karena ada Mas Gembus Iya, ya. iya, memang. Saya boleh diadu sih kalau saya untuk tipe-tipe sambal dan pedes dan Iya. ada rasa dan semuanya sih saya Sambal sih. memang sambal fresh, sambal mentah, Mas. Saya Pak Mader. Gembus ya emang sih. Sambal mentah, Iya, iya. cuman dikasih bawang putih, kasih minyak wijen. Oke, korek ya? Iya, saya korek. Iya kan? Jadi Sambal cuma korek kan? cabe, bawang putih, Heeh. di bawang putihnya sedikit aja. Minyak wijen, kasih kacang mede. Udah silakan kalau mau yang jual itu resepnya ya. Masa begitu doang nggak mungkin, pasti ada sesuatu dalamnya. Masa semudah itu dibocorin? Pasti ada Astagfirullahaladzim. taburan-taburan yang Nih, aku jujur ini, aku udah ngaji nih sekarang. Wih, Jadi betul, jujur. betul. Itu Kalau dulu malesin ngapusin. tanda tangan. Iya, maksud tanda tangan. Sekarang jujur. Kalau yang mau buka yang mau bagus ya itu ininya cabe rawit merah, cabe rawit setan dulu namanya. Iya, iya, tahu yang Terus oren. bawang putihnya sedikit aja. Kasih minyak wijen. Kasih kacang mede. Kok berani dibuka begini? Loh, wis toh, nggak bisa. Oh. Kalau mau jualan banyak yang bajak ayam gebuk, ayam kecetit, ayam kecepluk. Serama resep tapi susah juga. Wis Allah tuh udah Oh, iya, takdirkan iya. rezeki ayam gepuk ya di ayam gepuk udah susah. Udah ngaji ngomong begitu. Ayam Rezeki udah diatur dulu. Coba mau dibocorin nggak resepnya? enggak. tapi serius, tapi emang Udah ngaji mah akidahnya udah belajar. Udah pokoknya tenang aja dulu, rezeki udah diatur enak, udah kaya, udah kaya, ya. Ngomongnya pas kaya salah gue ya. Gua tarik deh. Enggak pakai kacang mede deh. Ya. Enggak pakai kacang mede. Jadi memang rumusnya itu terus habis diulek jangan terlalu halus, habis itu disiram minyak panas habis bekas goreng ayam. Beres jadi sambal ayam gepuk. Minyak goreng bekas tuh. Minyak yang hitam itu Tahu. sekali. Kan saya pernah bilang di beberapa di TV atau di podcast atau di setiap jadi bicara gitu kan aku bilang, "Loh, prinsipnya kalau makanan aku tuh pengusaha makanan tulen real. Kalau diajak bisnis banyak yang ngajakin developer, ngajakin ini gua nggak mau. Intinya aku mau hidup di food and beverage makanan. Intinya kalau makanan itu kalau mau enak ya nggak sehat. Kalau mau makanan sehat mesti nggak enak. Cek semua makanan yang makanan sehat. Kalau bisa seenak makanan yang nggak sehat. Iya lagi. Coba bayangin. Mau yang iya itulah nggak usah sebutin. Itu teman juga nanti gua samperin temen gua. Yang mana inisial lah? Ya Yelo.
Oh Itu teman, iya, teman, iya. teman. Itu teman. Teman. Yang warna kuning. Iya teman. Itu pernah ke kantor sharing aja. Itu kan dia punya makan menu-menu diet apalah Iya itulah. Sunter kan. Tahu. Apa-apanya di Sunter. Iya aku pernah beli. Ya di sharing. Wah itu ya enak. Maksudnya nggak seenak yang minyak hitam yang micinnya banyak. Oh iyalah. Kan di sana ada hambar. Ya oke, tahu ngerti. Maksudnya apa? Tak paham ya ke situ ya. Ngerti maksudnya dia berupaya dengan campaign dengan narasi yang dibangun adalah yang tadi yel itu kan. Iya. Itu kan bilangnya menu makanan diet meskipun lo tetap bisa rasain enak gitu kan. Iya cuma ada enak. Iya, tapi kalau dibandingin sama yang jorok-jorok mah jauh sih enaknya. Jauh bos. Lu mau cari apa sekarang? Iya. Makanan Indonesia, makanan Thailand, makanan Vietnam gitu-gitu. Iya benar. Semakin jorok India, semakin diketek-ketekin semakin enak kan parah kan? Iya. Apa coba? Gue suka nonton ini kalau mau tidur tuh. Iya. Geli juga coba dilihat ya. Astagfirullahaladzim. Dia ngobok di situ terus itu. Iya kan. Astagfirullahaladzim. Dan itu dilihat live dan orang dimakan. Dan itu kan maksudnya kita bisa bilang tapi kalau nggak tahu itu ternyata kita suruh beli Gojek di India. Jadi di situ. Coba kita kadang-kadang munafiknya di situ gara-gara mata kan munafiknya kan. Kita di depan mata kan beliin Gojek di India. Ini udah bisa makan. Wah enak. Tadi itu dari ketek bos. Coba bayangin antum coba. Oke. Iya udah kira kita makanan enak itu. Makanan enak itu pasti nggak sehat. Kalau saya itu, makanya saya bilang jujur aja. Ridho itu kalau masak seneng pakai micin yang banyak. Suka berminyak. Ya halal sih mas ya, tapi halal nggak haram. Iya betul. Cuma gimana ya? Masih nggak mau yang agak sehatan dikit gitu mas. Yuh kata siapa? Sekarang kita mau ini cerita-cerita. Nggak apa-apa cita-cita real ya. Nggak apa-apa lah. Kita itu kalau ngomongin sehat, ya kan kakekku tuh kalau makan di kampung ya. Ya. Sekarang tuh umur kakek namanya Mbah Sulaiman, bapaknya bapak saya. Namanya umurnya 88. Kalau sholat harus di masjid Kauman di kota, naik motor sendiri. Kalau ke Jakarta udah ngetok rumah, pencet bel. Putuku mana putuku? Bisa ke sini sendiri. Kalau makan sembarangan. Makan minyak udah 1 bulannya buat goreng sama cedung kalau buat goreng kayak air loh. Dia akan gak ada mati. Iya mas, iya tahu rezeki ajal udah memang di tangan Allah. Cuma kan kita mengantisipasi minimal ikhtiar. Oke ikhtiar. Orang desa itu kalau nggak mikir-mikir kayak gitu, matinya nggak ada nyusahin, matinya diranjang di mana? Di kasur semua, nggak ada mati di rumah sakit. Jarang tuh orang desa itu mati ya kalau nggak diranjang. Hop, malah gitu doang. Ya memang tempatnya itu kali nggak ada tempat lain. Clubbing nggak ada diskotik. Ya bukan maksudnya. Dia kan intinya kan dari sisi kesehatannya. Yang penting kan gerak. Oh ini ya. Ke sawah. Oh pikirannya kali juga ya. Pikiran santai sama ke sawah. Lepas iya sih. Oh ke sawah. Makanya aku bilang yang penting mau makan kayak apapun olahraga harus kencang. Nah kalau orang sekarang udah dia nggak aktivitas. Harus makan tidur. Kemplo apa gitu. Terus makan tidur, makan lagu ngemil sambil nonton Netflix. Hidup lu apa ini? Wah, wis. Netflix itu bikin masya Allah itu. Iya benar. Bangun tidur kan mau bertoples di samping kasur nonton. Gak sadar ini orang ini suruh olahraga itulah. Ya oke. Iya, kalau saya masih olahraga kenceng. Nah, jadi bikinnya gimana prosesnya? Kok kepikiran udah sambal udah tahu dari kumpulin, ternyata orang Indonesia suka sambal. Startnya itu modalnya berapa dan dari mana? Ya itu dari ngumpulin di Indovision itu. Nabung Indovision ya. Terus dulu sempat gadein kameranya namanya Sipram. Sipram itu saudara teman tapi kayak saudara. Gitu. Dapat berapa duitnya? Gadein itu 2.200.000 dulu kameranya teman. Kan dulu sekos-kosan kan. Oh. Saya pinjam deh kameranya gue gadein. Oke. 2.200.000. Terus tambahan duitku terus sama ya adalah sedikit barang-barang yang dijual kurang lebih 19 juta. 19 juta buka outlet pertama? Pertama beli terpal, bikin gerobak, beli terpal, terus bayar sewa lapak seumur hidup itu hampir 6 juta ke preman lapak ya. 6 juta. Gede banget. Ya tapi lumayan daripada sewa bulanan. Seumur hidup 6 juta. Sebulannya nih ditarik buat listrik sama air 300 sama jatah preman 200 jadi 500 sebulan.
Oke, sebentar Mas. Itu bisnis pertama. Bisnis pertama di kaki 5. Oh iya, maksudnya sebelum-sebelumnya pernah bikin dagang juga Enggak, enggak ya? pernah. Kan lilit doang itu. Oh, oke. Dan itu betul-betul cuma betul-betul sambal. Ini itu risetnya apa dilakuin? Risetnya aku cuman di kos-kosan waktu itu. Aku setelah aku resign nyobain ketemulah formula seperti tadi. Dan aku cuma nyobain tuh beli ayam juga belum kuat, belum punya duit banyak kan. Terus sambalnya dong? Aku dulu cuman beli tahu, tempe, telur. Enggak beli ayam dulu. Aku cuman testing sambal. Ya buat temannya sambal kan. Teman-teman telepon chat teman-teman ke kosan dong. Aku mau jualan ini, tolong komen. Dicobain di komen. Bener-bener tambah mulu. Coba sambelnya tambahin, buatin yang banyak lagi, tambahin telur, wadah. Ya wes, oke nih aku bilang gitu kan. Tapi aku mikir, nggak mungkin dong gue jualan tahu sama telur doang. Maksud jualan tahu sama telur doang nggak keki dong. Aku mikir yang main course yang banyak orang suka apa? Pilihan dulu tuh ayam, lele sama bebek. Oh iya benar. Aku bilang kenapa aku pilih ayam karena lele nggak semua orang suka. Kadang-kadang ada jijik, wah itu makanannya teh. Iya, makan kotoran manusia ya. Sama aja sama teh tadi ya. Iya, cuma diperlebar aja. Lo tadi. Gue udah tahan. Untung. Kan memang namanya. Iya juga sih. Iya namanya. Apalagi nama dari itu? Iya. Ya itu. Habis itu bebek. Kalau bebek itu kadang-kadang nggak pintar masaknya, orang alot kalau nggak perengus. Perengus kayak kambing? Enggak, perengus iya. Kalau bebek itu kan ada perengusnya kalau nggak pintar masak. Oh iya benar. Iya ada perengusnya. Susah tuh. Iya ada perengusnya makanya. Belum lagi keras-keras gitu kenapa sih Mas? Yang bebek-bebek yang sambal-sambal, maaf ya nggak semuanya, tapi bebek-bebek Madura itu kadang kalau nemu yang pas. Apinya gede karena bebek itu nggak boleh dimasak pakai api gede. Oh keras, kayak sendal. Iya, harus pakai. Iya benar sampai. Iya, abis itu kita nggak, mohon maaf ya nggak mampir lagi tuh kalau nemu yang tenda-tenda hijau tuh kalau ada yang begitu ya. Iya, kita pindah yang lainnya tenda hijau juga. Ini enak udah gitu. Keburu-buru sih mereka sih. Nah terus ininya aku pilih ayam kenapa? Karena memang ayam semua orang doyan. Udah riset dengan diri sendiri aja. Wah ayam tuh semua orang doyan, gampang masaknya, nggak ada masalah. Belum jadi. Akhirnya ayam. Aku beli ayam sedikit, teman-teman tertentu aja gua undang. Nih coba ayam, gua mau jual ini namanya ayam gepuk. Pak Gepuknya belum keluar. Oh karena gepuk tuh apa sih? Ayam gepuk dihancurin. Oke geprek. Digeprek, bahasa geprek tapi bahasa lain juga. Kenapa aku bikin gepuk? Karena geprek nama geprek udah banyak. Satu itu, dan kedua geprek tuh dari mana? Geprek itu kayaknya pertama itu ayam geprek. Bukan maksudnya Jawa, Sunda. Geprek tuh nggak tahu. Tapi seingatku kalau ayam geprek keluar tuh pertama Burum di Jogja. Nggak tahu. Iya paling terkenal sih se Indonesia kayaknya itu deh. Oh digeprek kan gitu maksudnya kan? Geprek. Cuman kalau geprek itu perbedaannya di geprek itu ayamnya itu ayam crispy, ayam Kentucky. Fried chicken bukan ayam. Kalau kita kan ayam ungkep. Loh emang ayam biasa ungkep atau digoreng biasa itu tanpa tepung fried chicken itu bukan digeprek juga? Kalau dipakai ulekan dikerak gitu, bukan? Iya, cuman mindsetnya orang geprek itu ayamnya modelnya ayam fried chicken. Iya memang mindset terus keingetnya kalau geprek pasti itu. Terus ayam gepuk mulai merubah mindset orang-orang bahwa kalau makan ayam ungkep ya gepuk bukan geprek. Dan memang udah ada bahasa Jawanya gepuk udah ada. Ada, gepuk tuh memang udah ada, dihancurin, diajar. Itu gepuk ya. Kalau ada maling, wes gepuk ya gitu. Oke. Nah ada maling gitulah. Okay. Hajar gitu. Hancurin. Nah intinya seperti itu. Sampai mana tadi? Itu pokoknya gepuk. Udah ketemu beli ayam, cobain anak-anak doyan. Doyan banget, anak-anak udah fix masalah ayam udah fix. Alhasil gimana caranya ini ayam gepuk apa? Saya bilang ayam gepuk apa? Dia mikir-mikir, oh nama kecil gua ini. Gembus, panggilan kecil gua Gembus. Oh, Gembus apa sih? Gembus itu banyak ngomong, banyak tingkah. Banyak tingkah banyak. Oh, can Gembus. Nah, emang lu dasar lah kalau sini gitu. Akhirnya Gembus kecil udah ayam gua Pak Gembus. Akhirnya temanku di Indovision tadi, temanku cewek, temennya ada kerja di editor di Trans 7. Dia bikin iklan-iklan Opera Van Java dan lain sebagainya. Bisa nggak suami lu bikinin gua brand ayam gepuk. Intinya gimana gepuk? Intinya ayam, gambarnya ayam, terus gepuk tuh pokoknya hancurin. Nah 3 hari dia bikin. Beh orang Malang kan kalau beh kan. Kalau orang beh,
Neng kosan. Rene mereneo neng kosan, kesini ke kosan, udah jadi brand lu. Jadilah ini. Oh, ini cikal Ini di bakalnya. kos-kosan dan gue cuma kasih 300.000. Gila, ini legend sih. Ini. Iya kan? Iya, ini. Wow, di mana Mak? Apa logonya ini? Ini yang bikin orang Trans 7 loh. Namanya Dani. Dani, masih di situ dia. Enggak, sekarang udah di usaha sendiri di Malang. Oh. Beh, suwun ya Beh, suwun Beh. Masya Allah. Bisa aku tak dolan di Malang. Oh, itu dia yang bikin deh. Oh, ini legend ini. Nah, itulah. Ya, Ngeri. makanya itu. Terus tagline ini, tentukan sendiri pedasmu, Anda pedas kami puas, terinspirasi dari Alfamart. Belanja puas, harga pasar. Inspirasi simpel-simpel Sesimpel aja. Alfamart Iya, itu ya. kita nggak belajar branding, Bos. Oh, Tapi tagline kita nggak kalah sama tagline-tagline besar. Iya. Coba baca. Tentukan sendiri pedasmu, Anda pedas kami puas. Oh, keren kan? keren. Mahal loh Pedas ini. kami puas. Iya. Itu ada rumus tagline ada loh. Tapi kau kan nggak belajar, ngawur. Rumusnya value plus call to action. Oh iya, kuwi lho Yud yang hanya Pak Jarot. Ya. Ayo benar. Siapa yang ngomong? Iya, value Plus call to action. Oh iya. Apa? Adiknya Wahyu tau. Saya nggak mudah. Bahasa Inggris saya juga jeblok kok. Iya. Tapi benar. Ini Iya. sesuai. Sesuai. Bener. Value-nya ketemu pedas. Kepanggil gara-gara Iya. dia puas. Terus matanya ayamnya merah, marah. Oh. Iya. Kayak yang punya, kayak ownernya itu pemarah dulu. Oh. Iya. Selain pemarah ada lagi. Udah enggak usah terus sampai mana tadi? Nanti kejebak gua. Buka aib berarti jadi. Tahu aja lagi deh. Gue mau ngomong pemabuk. Oke. Nah, ini aku launching. Ya. Launching. Launching jebret. Ya, memang bulan pertama 19 juta tuh ya. Ya, ya sampai terakhir ngenes memang. Akhirnya di bulan ke-8 baru untung satu hari itu untung kurang lebih 150.000. Bulan ke-8. Bulan ke-1 sama bulan ke-7 Ya ngapain? gak usah ceritain, itu udah ngenes, udah tombak-tombok. Pok tuh bahasa pok tuh modal sama keuntungan tuh ya udah impas itu. Pok. Iya enggak dapat apa-apa ngapain? Iya, bahasa judinya pok gitu. Wis pok gitu. Ngapain dagang? Hah? Ya gimana, saya udah gak punya apa-apa. Ya kan cuma punya sabar doang. Sabar. Walaupun gak sholat dulu gak tahu ya kan. Sholat juga kagak. Tahu-tahuan sabar lumbus busa. Sabar dari Gusti Allah yang kasih. Orang tua gitu kan. Orang tua gitu aja orang tua. Yang sabar gitu ya, sabar. Udah di bulan ke-8 mulai untung 150.000 per hari. Sebentar. Sebelum bahas lebih detail ke bulan ke-9 dan seterusnya. Yang dinamakan impas itu omset berapa? Modal berapa itu loh maksudnya? Nyampe berapa penjualan? Ya intinya kalau kita belanja, contoh belanja habis 200.000, ya kita dapatnya dari penjualan 200.000 lagi. Tombol buat ngangkot ke apa 03 dulu ya, C03 atau apa ke Kebayoran. Kalau belanja ke Kebayoran. Ngapain dagang kalau begitu ya? Kalau dipikir-pikir ya, tapi kan boleh. Berusaha. Orang bilang seperti itu karena orang itu bisa bilang seperti itu karena ngapain dagang? Orang tua gua ada, ini ada. Kalau gua kan gak punya siapa-siapa. Oh, iya. Kalau gua gak dagang, kerja lagi gimana? Ngelamar-lamar aku gak makan. Mending dagang kayak gitu pasti bisa makan ayam gepuknya sendiri. Oh iya. makan. Kalau nggak laku. Iya. Jadi memang makanan itu banyak berkahnya. Kenapa? Kalau nggak laku ya bisa dimakan sendiri. Enak. Jadi udah nggak pusing. Ya kalau lakunya pas, kalau lakunya banyak makan semua. Ya kita makannya dagangannya ketika udah pok dulu dong. Kalau ketika udah impas dulu baru kita makan dagangan. Bukan, maksudnya kalau nggak rame. Kalau nggak rame nggak makan dagangan. Bukan, ini modal belanja 200.000. Pokoknya laku cuma 100. Nah terus sisanya setengahnya nih ayam mau dikemanain? Iya besok diangkatin lagi jual lagi dong. Oke. Cuma nasinya nggak kebuang nasi. Ruginya di nasi. Karena memang apa ya, jualan itu memang ke setting sendiri. Nanti contoh udah up di contoh 100 ekor. Ya udah 100 ekor contoh omset 7 juta atau 10 juta. Ya udah naik turunnya ya 7 terus. Udah ke ibaratnya ke ketaker di bullishnya di titik tertingginya. Ya udah naik turunnya segitu. Gak bisa mau lu booster kayak apa ya, kayak gitulah dagang. Oke, lanjut di bulan ke-9 misalnya. Bulan ke-8 untung mulai 150.000. Kalau 150.000 dari gaji Indovision 2.600.000 tadi kan udah lumayan. 150.000 per hari kalau kali 34,5 juta. Asal gua nggak libur, gaji udah upgrade nih gua. Udah upgrade dari 26 ke 4,5 juta. Oke lah gua terusin. Sampai rame
marketingnya cuma gedok tular kan, word of mouth kan, mulut ke mulut. Gedok Bahasa tular? Inggris dikit. Gedok tular sama dengan word of mouth. Gedok tular. Makanya belajar marketing. Ada itu gedok tular. Serius Allah. Apaan sih gedok tular? Bahasa Jawa. Enggak, tapi itu Apa bukan bahasa artinya apa? Word of mouth gitu. word of mouth. Tahu itu. Iya, itu gedok tular. Iya, Kan tahu, bahasa marketing itu ada di situ. Cuma kan bukan gedok tular kalau Gedok tular di bahasa marketing, di dosen gue bilang gitu. Tapi kan Jawa Mas. Kalau kita belajar di Jakarta kampusnya kan nggak gedok tular. Ditanyain sama pengusaha-pengusaha yang udah gede-gede, tahu nggak gedok tular? Pasti tahu word of mouth. Iya itu saya belajar di kampus yang itu taunya. Jangan dipaksa gue jadi harus Ya. kampus di Jawa. Jadi- Emang kenapa gue dapet word of mouth nggak boleh? Jadi intinya kan gitu. Kita lanjutin. Iya. Banyak bercanda ini. Iya. Jadi kan lanjutin dari yang di gedok tular word of mouth tadi. Karena apa? Saya bilang ayam gepuk itu free refill nasi sambal lalapan. Oh. Lu bayar dulu pertama kali gua jual 13.000. Lu beli 13.000, lu mau nambah nasi 10 kali kalau mampu silakan, mau tambah sambal berapa terserah, request sambal by request. Sampai request lalapan terserah ganti. Semuanya bayar sekali lu terserah. Cuma ini ayam enggak boleh nambah. Oh itu Free strategi. refill nasi sambal lalapan, bebas itu terserah. Oke. Makanya sampai rame itu karena apa? Wah, orang berbondong-bondong. Temennya gue kemarin makan cabai 20 dulukin dihitungin 20 sampai 90 100 cabai sampai Ria Ricis tuh. Iya tahu. Ria Ricis masuk sebelum, tapi itu setelah itu sih. Oh. Itu rame request, "Mas, itu serius enggak itu 100?" Dihitungin suruh ngitungin. Bang, suruh ngitungin lagi. 100. Lalu diulek. Di situ ramenya, seninya di situ. Memang capek tapi seninya di situ untuk pelanggan. Wah, besok ajak temennya. Pada challenge tuh di tiker-tiker di atas trotoar. Oh, strategi marketingnya pakai itu. Ya, jadi itu udah ada challenge. Wah, kemarin gua 30, lu berani berapa? Kita taruhan apa? Bayarin makan ya. Wah, gitu dari situ rame. Jadi warung gua itu 3x3, paling kecil di Pesanggerahan. Paling kecil, yang lainnya gede-gede. Oh. Ada fotonya nanti. Paling kecil tapi Masya Allah. Masya Allah, ramenya minta ampun. Yang paling Parkiran kecil itu mobil, ya? Wah, paling kecil. Parkirannya gimana? Parkirnya udah diatur. Saya udah minta tolong orang Betawi. Tolong parkirin, amanin, saya gak mau urusan parkir, saya gak minta uang parkir. Oh, sampai dapat sehari 400.000 kok parkir. Iya, panen raya. Jadi aku memang gak punya kursi meja cuma satu kan. Dari dulu kan memang kuatnya beli satu doang kan. Belinya tiker aja 40.000. Tiker apa? Tiker yang Rajut itu ya? Rajut anyaman. Wah, gelar. Masya Allah trotoar full trotoar itu. Masya Allah sampai dengan rame itu pada endingnya gue bisa omset sampai 11 juta di warung 3x3 sehari. Allahu Akbar. Wah, itu langsung keki. Mulai beli baju di Eiger ya. Eiger dulu belum LV. Eiger ya kan. Bertahap ya. Eiger tuh keren bro. Tahu. Anak apa? Gunung. Mapala ya kan. Oh Mapala. Mapala kan pakai Eiger. Walaupun panas-panas Jakarta pakai jaket Eiger ya kan. Pakai kuplo. Kayaknya keren. Itu tuh 11 juta itu anggap aja 50-50 lah. Maksudnya gimana? Keuntungan 50-50. 50%. Oh. Jadi kita bisa nyimpen duit 5 jutaan. 5 juta lah. 5 juta bersih ya? Bersih. Tapi bener-bener capek sampai lupa pipis itu habis ngulek ya kan. Cabe Dipegang dong si Joni. kan pelan kan itu kan. Gak cuma das. Langsung efeknya teng. Kencing. Wah bentar. Tolong titip dulu ya. Habis lu ngulek lagi. Panas. Wah, bakal sampai masukin es tuh. Masya Allah itu luar biasa. Wah kacau itu. Itu kacau, jangan sekali-sekali. Saya udah pernah merasakannya. Itu panas pak. Tung. Wah sampai puncaknya. Itu cerita lucu. Emang di ayam gepuk itu cerita lucunya itu. Ajal jualan ada tuh tahun 2015. Berapa cabang? 2015. Satu cabang, mau orang franchise ini. Cerita Oh, jadi sampai 2015 itu dari cabang. satu cabang fokus. Cabang fokus. Yang di Pesanggerahan tuh. Iya, ya kayak kira 5 juta sehari kan lumayan, brother. Oh iya. Mulai dong. kredit mobil Grandis. Wah. Sampai sekarang masih itu mobil satu-satunya. Masih. Kredit Okay. Grandis, kreditnya 4 tahun. Belum tahu riba apa haram udeng aku dulu tahu. Yang penting punya mobil keki. Akhirnya datang tuh 2015 malam jam 11, namanya Kohdani. Alhamdulillah sekarang dia Buddha,
ikut saya udah mualaf. Oh, Masya Allah, Udah alhamdulillah. 2 tahun mualaf. Selamat. Jadi wakil saya sekarang. Dan itu bilang, Mas yang punya ya? Iya yang punya. Oh ini Pak Gembus, ya saya Pak Gembus. Oh kirain Pak Gembus udah tua bla bla dan lain sebagainya. Bisa nggak di franchisein? Wah saya belum tahu sistem franchise seperti apa kok. Gini aja. Kodani ninggalin nomor telepon, ini pulpen, ini kertas, ninggalin nomor telepon. Nanti kurang lebih 1 minggu saya kabarin. Aku sengaja liburin, besoknya libur, saya ke warnet. Franchise adalah. Wah, sekosong itu tadinya ya. Itu franchise adalah di Bintaro dan warnetnya masih ingat saya di daerah situ di Bintaro. Franchise adalah bla 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 bla. Dan proposal pertama yang saya buat Dani itu dari donat, gak usah saya sebutin. Donatnya donat apa? Karena beberapa konten juga udah saya sebutin, tapi ini gak usah saya sebutin. Proposal franchise donat. Nah, cuman donatnya itu brandnya saya ganti ayam kepuk Pak Gembus. Oh. Sesimpel itu. Jadi sampai nyontek ya. Sampai 2017 proposal franchise-nya itu proposal franchise donat, perjanjiannya perjanjian franchise donat. Bagus. Terima kasih donat itu. Terkenal. Hah? Enggak begitu sih. Enggak begitu. Tapi aku buka franchise itu contoh profil franchise itu memang donat itu. Entah itu donat ada benar, gue juga nggak kepo waktu itu. Entah itu tesis, entah itu TA, entah itu apa. Buka. Namanya, proposal franchise donat aja. Proposal franchise donat gitu. Ada ya? Contoh proposal franchise. Contoh proposal franchise gitu doang. Nih, orang betul-betul dari bawah loh guys. Contoh bukan. Contoh proposal franchise. Kita mungkin dari tadi ketawa ke TV, bahas ini bahas itu. Kalau teman-teman yang smart harusnya berpikir bahwa dulu tuh ada orang seperti ini dan ini lagi gue rasakan. Berarti gue gak sendirian, satu. Dan kedua, ternyata jadi loh Mas Gembus. Iya kan? Ya, jadi. Dan elu? Ya menurut tuh jadi, tapi gak tahu. Iya, tapi buat Anda yang masih berpikir ngomongin orang, sibuk sana sini, Anda jadi apa? Terlalu banyak sekolah yang cuma main-main. Kalau sekolah bener oke ya. Sekolah cuma main-main, S2, S3 coba main-main, hasilnya apa? Nah itu. Tujuan orang sekolah tuh buat apa? Cari dunia juga. Cari kaya kan, nggak mungkin di sekolah nggak pengen kaya. Oh iya kita boleh pengen kaya. Iya intinya sekolah S2 S3 segitu doang. Kalau ya saya belajar bersyukur. Kalau belajar bersyukur dulu nggak usah sekolah. Ngapain sekolah belajar bersyukur? Lu kentir lu bilang. Belajar sekolah cuma digaji 20 juta ngapain S2 gaji 20 juta? Berarti S2 S3 salah. Bukan salah. Ntar gue digerebek lagi. Coba. Mana? Ini mana sih? Udah. Donat. Tambahin donat lah. Enggak, dulu aku browsingnya contoh proposal franchise doang persis seperti ini. Dan keluarnya pada waktu itu di atas tak buka itu isinya donat. Ya udah donat aja, ketik donat. Coba. Ini siapa tahu ilmu loh. Enggak, ini buat referensi kan? Tapi banyak. Yang mana? Donat grecek. Donat apa sih? Bukan. Donat ponut. Apa lagi? Apa sih ini? Dulu namanya Donatello sih. Oh Donatello. Itu namanya Donatello. Tadi nggak mau disebut tuh. Tadi nggak usah dimasukin juga. Ya terserah deh. Masukin lah. Emang kenapa dituntut? Tapi aku juga nggak kepo itu Donatello tuh ada beneran atau enggak aslinya. Dan nggak itu kan ada biasanya contoh proposal PDF tuh ada yang tesis, ada yang TA, ada yang apa gitu kan. Nggak tahu. Ya pokoknya itulah. Habis itu nyerahin ke Kodani. Nah seminggu masih ada Sevel, masih buka, belum bangkrut, belum tutup. Oh semua. Iya Sevel. Di perempatan Serengseng. Tahu. Di tempat gue tuh ada Purifaksu kan dari Serengseng ya. Ada Sevel. Oh ketemu di Sevel. Ini proposalnya. Baca. Oke deh sambil 2. Buka di depan Lokasari. Tahu kan Lokasari? Tahu dong. Ya persis di depan pintu masuk, pintu keluar. Nah, makanya saya dulu Serengseng tak cerain ke karyawan, saya nongkrong terus di situ. Yang kedua Tanjung Duren di Gang Alpukat. Nongkrongnya ngapain? Apa? Ngawasi ayam gepuk. Oh iya, oke, terus lanjut. Sama buka di Tanjung Duren. Tanjung Duren itu di belakang ya Gang Alpukat tuh loh, yang Central Park. Kos-kosan, bukan. Itu apartemen. Kampus apa ya? Apartemen. Trisakti seberang ya? Bukan yang Tanjung Duren kan? Alpukat, Gang Alpukat yang kalau CL masuk ada gang masuk. CL apa sih? Ciputra. Iya Ciputra Land kan? Iya Ciputra Land itu masuk. Iya seberang Trisakti kan? Iya seberang Trisakti. Itu Gang Alpukat itu ya jualan di situ. Kos-kosan semua, cuman nggak bisa parkir. Cuman di situ luar biasa. Dan itu jualannya lebih banyak dari gua. Bisa jualan kurang lebih 150 ekor per hari. Dari jam 4 sore sampai jam 9 malam habis 150 ekor 600 porsi. Strategi marketing yang sama. Strategi marketing dengan yang sambal. Marketingnya free refill nasi sambil lalapan doang. Oh, free refill. Kuliah, bro. Oh, refill nasi
Sambel lalapan free. Itu free ya. Mau berapapun bebas. Mau nambah nasi 10 kali bebas. Lah kan kalau kuat. hitungannya gimana? Lu bukan hitungan, Bro. Nah, itu salahnya orang berbisnis Nah, sekarang. ini boleh dong ya sebelum lanjut mengenai Ya. franchise lebih dalam ya. Ngatur costnya gimana, strategi marketing seperti itu kan kita jor-joran ya. Nggak ada kata ngatur kos, HPP nggak ngatur, Bos. Kita cuman kenapa kita bisa jual 13.000? Pecel lele jual berapa? 13 ya, kita samain jual 13. Iya, cuma kan tadi free nasi kan. Ya gini, nasi kita nggak usah pakai ilmu-ilmu akuntansi. Anggap aja nasi kalau pengalamanku 10:1. Contoh orang pacaran makan nih ayam gepuk nih. Yang Mas aku nasinya setengah. Nggak usah 2 aja, nasi setengahnya buat aku. Intinya orang nambah itu jarang banget, Bos. Oh. Udah memang aku kasih nasi di awal memang banyak. Iya. Dan orang nambah juga nggak jarang banget. Bisa 50:1. Iya ya. Ya siapa orang nambah 10? Memang Tan Boy Kun. Yang makan cabai gua 250. 250. Tahu. Iya. Enggak, dia bukan Tan Boy Kun, itu 1.000.000 1 Tan Boy Kun itu ya kan. Ini orang real. Enggak mungkin orang nambah pun jarang, nambah separuh pun jarang. Mas nambah dong. Kadang-kadang ceweknya enggak usah nambah, yang ini aku kebanyakan buat kamu aja. Beres dia jadi nambah. Strateginya oke juga ya. Strategi simpel aja. Jadi Sambal. Ayo, sambal kan juga kalau sambal lagi mahal mau lebaran gimana? pasti untung. Mau lebaran Betul, itu tinggi harganya, Ya, Mas. mosok ngeyel sama Pak Gembus ini udah berkeliaran sama sambal itu 10 tahun. Ya berapa coba sekilo? Sekilo sampai 200.000 pernah kok. Untung. Ya Allah Gusti, kalau gimana nggak untung? Kalau nggak untung gua nggak jualan lagi. Ya cuman yang franchise gini-gini. Ya iya kan tuh. Ya gini-gini, tapi aku bilang pas ketika ketemuan kita kan ada gathering, ada tawaran gathering di hotel, di ballroom itu kan. Untung nggak? Iya sih masih untung sih. Ya udah, makanya kita udah bilang kita nggak punya fixed cost, kita nggak punya hitungan HPP. Jadi intinya dulu, kalau sekarang udah ada hitungan, intinya ya udah jualan, kita udah tentukan jualan itu pasti untung. Pecel lele itu nentuin harga segitu, ya udah dia pasti untung. Kita ngikutin aja harga pecel lele. Kalau kita mau lebih tinggi dari pecel lele, nah nanti kita ribet lagi. Iya. Intinya pecel lele jual 15.000, kita jual 15.000. Naik pecel lele 20.000, kita jual 20.000. Ikutin pecel lele. Oh, patokannya malah pecel lele ya. Pecel lele, dan gak ngitung HPP dulu, gak pernah ngitung HPP. Nyatanya apa? Untung. Untung gimana? Contoh, ini dapat duit 5 juta contoh. Yuk ke pasar buat bawa semua duit 5 juta ke pasar, belanja ayam, tahu, tempe, sayuran dan lain sebagainya. Sisa. Ini masih sisa 2.200.000 contohnya. Ini untung masukin. Gitu aja caranya untung. Oh, ngambilnya di situ ya. Di situ aja, enggak usah dihitung-hitung pusing-pusing. Sangat manual sekali Anda ya. Manual sekali. Oh, bukan hitung dari. Wah ribet bos. Kita Gitu udah capek bongkar pasang tenda, belanja ke pasar masih ngitung-ngitung. Wah sentet. Kepalanya sentet. Sentet apa lagi sih? Gue gak ngerti, gue di sini. Episode ini banyak bahasa-bahasa yang aneh. Hei, tolong aku. Masa gak tahu sentet? Mas, istriku orang Solo. Tahu? Bukan. Telepon. Tahu sentet gak coba? Tapi dia juga ngomong sama aku juga yang Indonesia kan nggak tahu jadinya. I'm not munafik people. Nggak serius. Sentet apa sih? Sentet itu kalau kelapa kan udah dioncek, tinggal tempurung tapi belum dioncek ya. Ya hubungannya apaan? Kelapa tadi sama barusan ngomongin. Oh, sentet itu kelapa tuh kayak ibarat kepala ya. Titik itu kan krek kayak itu. Ini sentet bocor halus, sentet rek, sentet. Itu sentet namanya, sentet. Gue masih gak ngerti. Sumpah gue masih gak ngerti. Retak. Retak ya, sentet itu retak. Sentet sama dengan retak. Itu sebenarnya browsing bener. Sentet. Ya udah enggak usah di-browsing. Gak penting. Gak penting. Dia tanya sih masih tahu. Orang Solo pasti tahu. Iya. Tapi kata Pak Gembus sentet apa? Retak sentet. Oh, ndasmu sentet ya. Jadi bocor halus itu. Oh gitu. Itu sentet makanya ya itu. Ini perkara sentet aja gak kelar-kelar nih. Perkara sentet. Oke. Aku tuh suka bercanda, sorry. Nanti netizen yang komen, lu bang motong-motong, padahal dia sendiri. Aku kira kaku, orang jenggot panjang biasa kaku kan, nggak bisa diajak bercanda. Ini jenggot panjang tapi agak PA juga. Asli. Enggak, gua tuh kan cuman taunya di beat ain nanti. Astaga. Gua kira dia itu serius ya. Ternyata PA juga. Ya gua lawan dong. Iya oke. Terus lanjut. Nah, lanjut.
Akhirnya marketingnya astagfirullah Allah masa. Jadi marketingnya cuma kita buka gimana bisa rame karena di ujung tuh cuman info, di ujung banner info, saran dan franchise kasih nomor gua. Oh, dia langsung jualan di situ. Mungkin berpikiran saya kenapa orang pada telepon saya mulai jadi parlente. Karena orang-orang ini mikir ini kaki 5 tapi rame. Mikirnya modalnya sedikit tapi rame. Untungnya banyak. Awalnya telepon. Mas, ini ayam Bapak Gembus ya? Mau tanya masalah franchise dong. Ketemuan. Mulai itu ketemuan sampai ke mall yang belum pernah ke mall sama sekali. Itu saya belum pernah nginjek mall selama aku jualan sampai situ. Belum pernah masuk mall masih keki. Ada ngajak kebetulan di Sensi. Lama-lama ketemuan di Sensi dan lain sebagainya. Mulai aku beli baju-baju di Taman Puring, kayak jam-jam KW, sepatu-sepatu Gucci KW gitu-gitu. Wah KW. Semua hal KW. Yang penting habis kalau ngeletakkin jam gini, itu turunin. Jangan lama-lama. Gitu. Udah baca Rolex turunin. Jangan lama-lama turun. Palsu nih. Gitu lah. Nah, ini turunin. Mancing biar orang percaya. Tapi caramu kan KW. Bayangin ketika brand tersebut nggak ridho kalau brandnya dibajak. Ente malah pakai yang KW. Kan belum tahu agama, bos. Gak penting masalah itu nanti dulu. Yang penting duit. Iya. Semua itu duit. Iya. Hijrah pun gara-gara duit. Iya. Itu enggak bercanda. Oke. Bukan hijrah gara-gara duit. Hijrah karena Allah. Gara-gara punya duit ini jadi hijrah. Gitu. Karena ujiannya luar biasa. Oke, lanjut. Akhirnya mana lagi gua ketemuan pamer jam. Itulah. Deal langsung dong. Tanyain. Masa naik apa? Naik mobil tuh di basement bilang gitu. Padahal enggak punya mobil. Pakai Vario. Parkir seberang. Jadi parkirnya di depan PS. Kan ada orang-orang parkirnya situ udah jalan gue tik. Kan parkir depan Sensi enggak boleh. Pas lo balik mau ke motor orang itu enggak lah, aku pulang dulu lah gini. Lama dulu santai. Minum Starbucks aja masih dipegang-pegang lama, sayang banget Starbucks ini. Untuk Starbucks itu ketemuan itu memang baru ketemu masuk ke Starbucks baru kali itu. Oh, sesusah itu dulu ya? Bukan susah, memang gua katrok banget, gak ada di Magelang itu Starbucks. Emang gak masuk ke Magelang? Baru kemarin di resmian wali kota masuk Starbucks aja benar-benar wali kota ngeresmiin sama potong pita Starbucks. Ada di kota di Magelang Raya di itunya. Tapi listrik udah masuk Magelang? Hah? Kalau listrik gak masuk gak jadi SBY, gak jadi Pak Harto, gak jadi siapa lagi yang tentara presiden kita itu. Oh gitu. Saya pikir belum masuk. Pak SBY ini bahaya ini Pak. Ini takutnya ada penyusup ini. Gimana Akmil? Akmil kok gak ada listrik? Oh iya bagus itu. Akmil. Oke. Berarti presiden selanjutnya harusnya dari Akmil lagi. Gak ikut-ikut itu. Oke. Ngomongin selain politik. Oke. Takut. Kemarin guru gua ntar. Nah udah. Terus apa lagi tadi? Ya udah deal kan. Pulang. Terus ada cabang berapa tuh? Itu cabang ke-4 berarti. Gampang banget jualan deh berarti ya? Ya dari situ Mas Dery. Dari situ langsung cabang ada. Dan cabang-cabang itu yang buka alhamdulillah alokasi ramai semua. Jadi namanya orang tuh makan cari yang ramai dong pasti dong. Kalau warung sepi kita malas makan dong. Iya masih cari yang ramai. Walaupun di situ kita maki-maki karena lama. Munafiknya pembeli customer kayak gitu. Kita cari makanan di tempat warung yang ramai. Tapi kalau udah lama kita gerundel sendiri. Oh iya. Akhirnya itu ringkas saja. Terus akhirnya jalan-jalannya dari situ lihat ayam gepuk rame-rame, orang-orang telepon itu udah kayak parlente. Wah janjian sini. Viral itu. Harus dipaksakan beli mobil ini gue bilang. Itulah ketemuan gratis. Akhirnya kita ketemuan orang, udah akhirnya bikin manajemen kecil-kecilan, pindah kos-kosan dari 250.000 ke 400.000. Tapi kita nikah tuh 2015 feedback istri pelanggan juga dulu. Oh pelanggan ayam gepuk Pak Gembus. Pelanggan itu seminggu tuh kan 7 hari bisa makan 5 hari. 5 kali. Setiap pulang kerja kan kos-kosannya ngelewatin itu. Dia jalan kaki. Memang istriku memang berkah. Aku nikahin istri tuh yatim. Oh. Istri yatim gak punya bapak. Okay. Jadi intinya aku nikahin istri. Jalan-jalan. Alhamdulillah setelah nikah itu tambah cepat itu franchise. Oh ininya apa namanya kan
dibukakan rezekinya dan Ya. seterusnya karena ibadah ya. Ya itu mungkin kalamullah yang nggak tahu, tapi intinya aku bilang ini nikahin istriku ini membawa rezeki lah ibaratnya seperti itu. Bahasanya seperti itu. Hasil nikah kita pindah lagi ke kontrakan yang 600.000, naik 800.000, naik sudah 100, naik lagi ke kontrak rumah 1 sama tidur sama karyawan-karyawan. Masya Allah. Jadi udah mulai franchise kurang lebih ya puluhan lah. Jadi cari rumah yang dapurnya agak gede buat masakin, tiap hari kirim ke cabang-cabang. Oh, jadi dipusatkan di satu rumah ya buat masak ya? Iya, satu rumah. Oke. Jalan-jalan sampai sekarang alhamdulillah ya, singkat cerita ya perjuangannya sampai situ sih. Perjuangannya lainnya terus ngumpulin pundi-pundi duit. 2017 dikaruniai Allah sebagai orang kaya baru. Sebagai orang kaya baru dapat ujian wadon, tahta dan harta. Perempuan, tahta dan harta. Seperti itu, terus akhirnya ujiannya terjebak di situ. Karena memang 2017 tuh aku bisa nerima tuh duit sekitar 1 miliar. 1 miliar per bulan nih. Hanya duit digesek-gesek emang nolnya masih banyak banget. Sampai ada kalanya takabur tuh keluar. Tak aja itu maminya itu. Dek. Ayo temenin saya mabuk, temenin saya ke ATM. Tolong, habis ngambil duit kan 5 juta. Baca untuk nolnya berapa, saking takaburnya. Maminya tak coba, maminya cewek-cewek ini. Iya, tahu. Baca nolnya banyak banget ini, nolnya banyak. Waktu itu masih ya udah pakai Mercy sih dulu sih. Udah pakai Mercy waktu itu 300 tahun 2016. Wih. Wah, itu kaki-kakian. Pokoknya Alexis punyaku. Leon punya aku waktu itu pada Gading Gisel kan, suka ke Leon dulu Wijaya. Gading Gisel. Pokoknya di sini aku setiap malam tuh habis 60 juta. Setiap malam? Bukan, Selasa sama Jumat. Selasa malam sama Jumat malam. Dan aku nggak mau kalau patungan. Aku maunya bayar saya sendiri. OKB kemaksiatan ya. OKB banget. Loh, tadinya orang nggak punya, kita diuji kayak gitu, Bos. Aku nggak munafik orangnya. Kalau saya ibaratnya ya kayak gitu, emang kayak gitu. Ini untuk pembelajaran motivasi ya. Alhasil terus kita jalan-jalan ya seperti itu tadi udah aku ceritain di Ramadan tadi. Di Ramadan tadi di pas Covid itu benar dikasih ujian Covid, kita nggak boleh sholat di masjid. Ada sholat di rumah, sholat taraweh di rumah bareng-bareng keluarga, saudara istri, kakak istri dan sebagainya. Saudaraku juga sholat. Kebetulan saya jadi imam kan. Jadi imam karena memang dibilang saya suaranya baca Qurannya bagus, katanya suaranya bagus kayak Asudais gitu kan. Dan saya jadi imam. Di malam 27 sholat witir di rakaat kedua itu habis baca Al-Fatihah membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun itu diberikan nangis, diingetin sama Allah. Kalau nggak diingetin dia mau waladhdallin gitu kan. Habis itu udah diingetin. Lu banyak dosa lu. Lu banyak dosa lu. Entah yang ngomong hatiku emang entah dari Allah, entah dari malaikat, entah dari setan, nggak tahu. Tapi kalau kebaikan mesti dari Allah lah saya bilang. Diingetin das. Hasil mau baca tuh masya Allah bener-bener nggak bisa, bener tersendak-sendak nu air mata tuh cekuk. Kenapa ya Allah udah subhanallah belakang. Subhanallah, masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ini kenapa nangis? Mau baca kuliah aja nggak bisa, benar-benar nggak bisa terbata-bata. Akhirnya udah 15 menit, 20 menit. Akhirnya bisa baca kuliah ayyuhal kafirun. Ketika itu aku ruku, habis ruku karena rakaat kedua aku mau i'tidal, sebelum i'tidal mau baca qunut nazilah, di situ dapat lagi diingetin lagi kayak, tuh aku tuh udah kasih, masya Allah kalau ingat. Aku udah kasih semuanya ke kamu. Intinya kamu dari dulu dorong gerobak gak punya apa-apa. Bapakmu tuh cuma seorang tukang, seorang mandor, ibumu buruh nyuci. Kamu udah tak kasih kayak gini kok kamu malah lupa sama aku yang ngasih kamu. Ibaratnya kayak baca-baca seperti itu. Langsung ya astagfirullahaladzim. Langsung aku baca qunut nazilah. Itu selesai, aku langsung balik badan, aku minta maaf sama semuanya. Mohon maaf sampai karyawan saya, sopir saya minta maaf. Saya cium tangan, saya minta maaf, semua dapat nangis, itu semua nangis. Pas sopir saya yang tatuan kayak gitu, tindian, persingan aja nangis kok. Nangis, masya Allah. Aku bilang ya Allah, ini mungkin jawabanmu. Ketika aku terusin ini kayaknya aku bakal balik lagi kayak dulu. Kalau aku tanya sama diriku sendiri, kayaknya aku nggak siap dorong gerobak lagi ya Allah.
Aku masih tetap mau seperti ini. Tapi Masya Allah mungkin Allah kasih saya seperti ini tatus binikmah ya. Ini bukan ria ikhlas cuma Allah yang tahu. Jadi ini tatus binikmah. Semenjak saya dipesing dari dulu, setiap Jumat tuh saya itu wejangan orang tua. Setiap Jumat, setiap sholat Jumat itu saya ngopainin satu anak yatim. Anak yatim tuan, nanti habis sholat Jumat ke rumah ya. Ke rumah tak kasih duit 10.000, 20.000. Ya dia kos-kosannya semua makin naik bertambah anak yatim 2, 3, terus sama istri kita udah nikah jadi 4, 5. Sekarang setiap Jumat udah sekitar 30-40 orang. Setelah kita sama istri dong. Sama istri. Kan kalau memuliakan istri. Ya intinya itu. Ngasih yang terbaik buat istri baru ke yang lain. Pokoknya kalau saya tuh kalau masalah duit nggak pernah hitungan dan sampai sekarang saya udah bilang ke semua podcast manapun saya bilang sampai sekarang saya nggak pernah tahu dan nggak pernah mau tahu berapa isi rekening saya. Orang tua tapi tetap dikirim juga. Dikirim orang semua, tua. Ya? Udah saya bilang istri, orang tua kasih sekian. Kok nggak pernah tahu hasil? Maksudnya hati-hati ditipu loh mas. Dulu BCA itu ketika mau ngambil kan keluar rekening, keluar saldo. Dulu wallah ini teman-teman saya terkenal saya pada tahu. Aku bawa pouch kan. Kita habis ambil berapa? 2 juta contoh. Habis itu aku tutupin layar. Aku nggak mau tahu isi rekeningku berapa. Dengan tujuan apa? Aku nggak mau diperbudak sama duit. Intinya kalau memang duit ini memang berkawan denganku, ya udah duit ini terus ada. Takutnya begini, aku mikir kemarin aku dapat duit 100 juta. Aku lihat kok saldonya tinggal segini. Kemarin buat ngapain aja? Malah aku nggak fokus sama kerjaan. Mikirnya duit jadi timbullah orang yang bakhil, perhitungan. Wah, nggak jadi besok nyumbang cuma 20.000 aja deh. Niatnya udah 100.000. Gara-gara kita perhitungan lihat saldo jadi 20.000. Wah ini bener sih ilmu sih. Iya. Aku tuh nggak pernah yang namanya apapun itu kita sampai sekarang nggak pernah aku mau tahu isi saldoku tuh berapa nggak pernah tahu. Kan minimal gini loh mas, ngelihat tahu acuan maksudnya. Berapa orang lagi yang akan bisa dibantu? Ini aku ya. Ya misalnya kan berapa ngasih ini, berapa ngasih itu, kan ada patokan untuk kita ngejaga kalau ada apa-apa gitu loh. Enggak, jadi memang itu udah resikoku. Udah resiko. Dan alhamdulillah Allah belum berikan terus sampai limit terus habis gitu, belum pernah. Sampai set terus enggak bisa ditarik. Enggak pernah juga. Gitu loh. Paling kecil, tahunya berapa? Hah? Ketika OKB, ketika sekarang paling kecil berapa? Pokoknya gue digaji sebulan sama istri ya. Kok digaji sama istri sih? Dulu duit aku pegang. Terus? Karena memang nggak nyelengin, nggak bisa nyelengin karena banyak maksiat aku. Dengan adanya duit itu saya pegang duit, saya lost control. Akhirnya tahun 2021 itu aku serahin ke istri awal sekitar bulan Januari. Untuk ngelolain. Ngelolain aja Mi. Gantian sekarang papi yang digaji aja. Aku sama istri digaji 50 juta sebulan. Sama kantor digaji 60 juta cukup lah. 110 juta ya. Paling golf, kalau golf paling seminggu 2 kali 3 kali, satu golf 2 juta 6 juta. Terus yang ke istri berarti berapa miliar? Ya nggak tahu itu royalti pokoknya istri udah tak suruh urus royalti sama kantor. Royaltinya gimana? Oh dari cabang-cabang franchise itu ya? Iya kan dikelola kantor. Terus itu dikelola kantor, dipotong pajak, bayar pajak, royalti, baru dikirim ke rekening saya yang dibawa istri. Ini bentuk cinta sama istri apa bentuk takut sama istri? Bentuk takut duitnya habis lagi, wasiat lagi gue bilang. Oh iya betul. Aduh, kalau pegang duit tuh nggak bisa. Gue orangnya tipe ya? nggak ngitung-ngitung. Jadi kalau ada orang bang. Ya, ngeri sih. Ya dan dulu bagusnya ketika dulu punya duit banyak miliaran, gue bang-bangnya buat maksiat, buat kasih itu dan nggak nyantel, nggak nyantol sama sekali, nggak bisa nyimpen. Alias gue serahin istri. Coba bayangin dari 2017 sampai 2021 sebulannya kurang lebih 1 miliar. Pada tahun 2021 aku serahin istri cuma 600 juta. Hah? Setengahnya kemana? Kok setengahnya gimana? 1 miliar tuh 1 bulan. Iya kan 1 miliar. Istri tahunya cuma dapat 500 juta. 600 juta harusnya nyimpen tuh sudah dapat puluhan miliar dong. Iya itu. Itu aku di tabungan cuma 600 juta. Iya makanya tadi kan setengahnya kan 1 miliar kan 1 miliar. Iya. Sisa tinggal sekian. Berarti setengahnya buat habis maksiat tuh. Oh mas udah gak karuan. Itu jadi aku selama 2017 itu harusnya nabung puluhan miliar. Itu gak nabung cuma dari bertahun-tahun ini cuma nabung cuma 600 juta. Harusnya kan udah berapa miliar, puluhan miliar dong. Istriku bilang,
Pi, kalau kamu nggak banyak maksiat, nggak banyak aneh-aneh, pasti kita udah bisa beli rumah Pondok Indah 4 berjejer-jejer. Wah, Masya Allah. Itu aja 1 miliar kali 4 tahun. Kali. Setahun aja 12 miliar. Iya, kali 4 tuh. Itulah. Waduh, 48 miliar. Iya sih, rumah makanya. Pondok Indah 20-30 miliar. Iya, dulu Oh dulu paling ya. 15. Iya segitu. iya. Ya. Pokoknya intinya berarti sekarang tujuannya apa nih? Untuk kedepannya lagi nih. Jadi intinya tujuan ke depan ini alhamdulillah kemarin sudah kebangun juga central kitchen untuk seluruh Indonesia dan Malaysia. Alhamdulillah kita sudah terbangun. Alhamdulillah perusahaan intinya karena saya dapat pelajaran hutang di Lele 300 juta, jadi sampai sekarang alhamdulillah perusahaan nggak punya hutang. Wah, alhamdulillah. Kemarin alhamdulillah bangun pabrik perlahan tanpa utang dengan menghabiskan 47 miliar kita tanpa hutang, bank tanpa utang siapapun. Itu pabriknya sudah ada terjadi, ada di video, nanti silakan setel. Buat apa pabrik itu rencana itu? Semua ya, peternakan sendiri ya. Ada ya, maksudnya ada pengolahan ayam macam-macam dan lain sebagainya. Oke guys, nih ya, ini ada menarik ya sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai ayam gepuk Pak Gembus. Kita coba nonton deh. Warung pertama dulu. Oh, ini warung pertama ya? Ya. Coba kita nonton videonya nih. Ini sejarah nih. Ini jangan sampai lupa nih, diabadikan begini nih. Coba play dong videonya dong. Ini. Op. Oh, lesehan semua ya. 3x3 enggak? Oh iya. Jadi kira bohong, tapi enggak tepat. Tapi kalau tepat ditanyain malaikat. Itu 2,9. Iya, enggak kan? Ini kan di kiasannya aja. Kiasan. Itu masih pakai bambu. Kecil banget ya. Ramenya kayak itu tuh. Nah, itu lumayan cantik juga ini, Mbak. Enggak usah dikomentarin. Enggak usah dikomentarin. Enggak usah dikomentarin yang itu. Bajunya kok gitu doang? Enggak usah. Oke, play. Oke. Oh, kecil banget ya. Pegawai dulu masih ada sekarang? Ada beberapa masih ada. Sisanya bikin sendiri. Ada yang udah punya 3 cabang, udah beli rumah. Yang dulu tidur bareng di kos-kosan. Oh, dibukain cabang mereka. Dia franchise sendiri dong, enak aja bukan cabang. Lu siapa? Bukan cabang. Kirain. Namanya Abbas. Oh, Abbas, Masya Allah. Anak basket tuh pasti itu dia. Abbas, anak basket. Siapa tahu. Oh, gitu ya. Biasanya gitu. Tahu dong, Yud. Oke. Ini udah di-upgrade. Ini cabang berapa? Di-upgrade yang pertama, di-upgrade tadi. Yang cabang pertama di-upgrade. Oke. Sudah. Nah, Grandisku ini. Oh, Grandis ini. Tak branding. Grandis tuh Mitsubishi kan? Mitsubishi. Iya. Ini Malaysia. Oh, di Malaysia ada juga. Wah, ada market kita di sana ya? Banyak. Mana Kodani? Kodani itu. Buddha Mualaf. Oh, Masya Allah. Ini apa? 2018. 500 outlet, bos. Oke. Set. Kumisan. Wih, ini siapa? Ini Pak Gembus versi. Gak percaya. Itu serius? Iya. Cincinnya masih ada berliannya, lu masih pakai emas, belum tobat. Oh, masih pakai emas. Ini bukan resto yang baru. Resto dan cafe, jadi di-challenge sama KFC dulu. Yang buat kayak KFC ada kopinya, kopi panjer. Aku nyiptain kopi panjer. KFC maksudnya? Di-challenge? Kan KFC McD itu ada jualan ayam, ada juga kopi. Aku nyiptain kopi akhirnya. Dan buka resto yang gedenya kayak KFC McD. Dan di Kebonjeruk. Oke. Alhamdulillah ya. Yang ngomset 35-40 sehari. Oke lah. Lumayan. Tapi sewanya 490 setahun. Tolong yang punya warna-warni Pak Sukoco. Oh, Pak Sukoco. Yang punya warna-warni advertising. Tahu. Billboard. Iya. Jaman kita. Mantep. Oke. Banyak banget. Jambi. Ini kota-kota besarnya ya. Oke. Kota besarnya. Ini di Ini Malaysia nih? Iya, Malaysia. Loh, Malaysia ada 48? Harusnya udah lebih. Hampir 60 kok. Oh. Ini belum diupdate. Karena ini video lama kan. Petaling, tahu tuh Sri Petaling tuh. Nah, ini pabrik. Oke. Yang pabrik yang udah dibikin? Iya, sentra dapur mandiri yang baru dibikin Jawa Tengah. 47 miliar? 47 miliar. Masya Allah. Itu duit dari mana, Mas? Itu duit ngepet kan. Ngepetnya bukan babi. Ngepetnya kucing. Ngepet ayam. Gak banyak banget. Gue belum pernah tembus tuh. Rasanya dapat duit segitu. Aku juga belum pernah megang kok. Lah itu 10 miliar belum. Kan dia rekening terus. Oh. Ya aku makanya dia Tapi ngintip. Hah? Ngintip 47,0. Enggak, ngintipnya di laporan keuangan aja. Ngelihat kok laporan keuangan lihat. Deg-degan gitu.
Iya nggak pegang duitnya jadi biasa aja. Biasa dulu di pelajaran akuntansi kan bahkan 100 miliar ya kan. itu simulasi. Nah, sama aja kertas kan, sama aja. Bandingin sama pelajaran. Jadi sebagai pengetahuan, jadi mesin-mesin kita tuh ambil dari Jerman dan Italia. Wow. Germany, Irinox boleh searching di Irinox. Toh beli itu nggak cuma ratusan juta tapi miliaran. Ini untuk pelanggan jadi edukasi. Jadi ayam kita tuh steril. Kita semua pakai mesin-mesin berkualitas, steril. Kita pakai juga peralatan juga yang kerja-kerja pakai sarung tangan. Semua ini setiap ruangan tuh es semua. Jadi kuman nggak jalan. Di mana lokasi? Magelang. Oh, di Magelang ya. Ya, di Magelang. Berapa karyawan total, Mas? Di sana ya itu 300-an lebih lah, 300-an. OPEX berapa sebulan nih? Nggak tahu aku, yang penting untungnya bagus. Iya, operasionalnya parah nih pasti. Pabrik Mas, gede loh. Itu kan pasti kan acuannya kan mesin ini kan harusnya dipakai untuk kapasitas berapa misalnya 1.000 ayam. Kapasitasnya 26.000. Nah 26.000. Kalau misalnya terkait supply chain dan seterusnya, misalnya nggak tembus segitu, itu kan berarti Anda mengalami kerugian. Tohnya alatnya dipakai buat cuma 1.000, 2.000 misalnya, na'udzubillah gitu ya. Kan rugi, nombok. Iya kan kita berkembang terus Mas. Niatnya berkembang terus. Jadi alhamdulillah dari 14.000 ini karena ya kita berkembang terus saja, berkembang 14.000 nanti insya Allah target selanjutnya kita targetin pada sama divisi marketing. Aku pengen jualan 17.000. Ya target. Iya target aja. Lama-lama kan kepakai 26.000. Iya betul. Strategi marketingnya digital ngapain? Giveaway. Gak tahu intinya biar anak-anak aja yang kerja. Apa bocoran dong? Hah? Bocoran. Digitalnya ya intinya kita kerjasama sama brand ambassador. Bukan. Influencer. Sama online aja. Kayak Shopee Food, Traveloka Eats, gitu. Iya. Shopee Food itu kadang-kadang ngasih diskon lama banget sampai 3 bulan, 2 bulan. Oh, itu ngebantu ya? Ngebantu karena kita juga ngasih omset ke dia juga banyak. Kan dia lagi bakar duit. Iya, ya? jadi aku minta feedback dari kalian dong. Kayak GoFood dulu. Dan fenomenal sambal nggak takut Mas ini akan menurun? Enggak, Indonesia kayaknya enggak ya? Insya Allah enggak sih, kayaknya yang udah capek mereka bajak sambalku kok enggak berhasil bajak sambal. Bajak sambal terus saya jualan kok gitu lagi gitu loh. Iya. Ya makanya alhamdulillah coba deh. Sampai saya tuh kan setiap beberapa 6 bulan sekali kita survei, kita cari pesaing kita siapa. Sekarang tuh bingung cari pesaing. Coba pesaing ayam gepuk Pak Gembus ya. Bukan Sahana, bukan Sabana, bukan Hisana, beda loh ini. Pesaing ayam gue Pak Gembus. Dulu ada dulu ada geprek-geprek, sekarang geprek-geprek pada kemana? Geprek bensu hilang. Oke. Geprek apa lagi? Udah, geprek apa lagi selain bensu ya? Juara. Masih enggak tuh juara, enggak tahu. Enggak juga ya juara. Makanya, Hisana, Sabana itu kan beda ya. Chicken. Itu kan kebanyakan take away. Iya. Kalau gepuk apa? Siapa? Nama gepuk bukan geprek. Enggak ya? Gepuk cuma Pak Gembus doang deh. Pak Gembus doang, enggak ada. Beraninya bajak karena aku udah dihakiin itu. Beraninya bajaknya cuma gebuk doang, Gebuk ya. Geprek apa aja? Iya bener, geprek juara, geprek bensu, ayam geprek bensu. Udah. Dan aku sekarang jadi itu kadang-kadang kelemahanku karena nggak ada, susah cari pesaing, jadi effortnya untuk inovasi. Iya kadang malah justru saya pengen ada pesaing. Iya, pesaing jadi industri kebangun, jadi market juga terbiasa dengan pedas terus misalnya. Iya, dan orang bilang, ada KFC kejauhan sama gua lah bos. Jangan ngomongin KFC, capitalnya udah tinggi banget KFC. Jangan ngomongin KFC, McD, jangan ngomong beda. Nah, dan juga beda juga. Jauh. Selain kapital juga beda juga kali. Beda juga, iya. Tapi ya sekarang ya ayam gepuk ya kayak berdiri sendiri aja. Karena udah hukum alamnya udah jalan, udah ayam gepuk gitu loh. Alhamdulillah ya. Intinya aku bilang, direktur-3 direkturku di kantor dan presidir di kantor bilang sama saya, Pak gimana kita mau ngembangin usaha, gimana kalau kita hutang, kalau kita belum mampu kita nggak perlu. Kalau nanti suatu saat kita butuh berkembang, kita musyawarahin lagi. Intinya kita sedikit-sedikit musyawarah, jangan tinggalin musyawarah, bahaya. Kita musyawarah, kita mau apa kita kembangin. Ini kita mampu kok. Nyatanya pabrik 2 tahun nggak sampai 2 tahun kebangun dengan 47 miliar tanpa kita utang. Masya Allah. Loh, saya bilang Allah tetap bantu. Kalau kita niatin ya kita bangun pabrik. Nanti kalau sukses semua usaha ini untuk umat, insya Allah berhasil. IPO lagi ya. Iya, makanya kita alhamdulillah
Ini untuk Tahdus bin Imah kita baru bangun pondok pesantren. Alhamdulillah. Pondok pesantren tahfiz 14.000 meter. Kita di depan rumah juga ada pondok pesantren depan rumah. Kita juga baru bangun pondok. Yang di Jakarta bangun pondok pesantren kecil-kecilan untuk anak yatim tinggal di situ untuk belajar tahfiz di situ. Masya Allah. Jadi intinya itu aja bakar duitnya. Dulu bakar duit untuk maksiat, untuk wanita, untuk minum, untuk iya kan. Sekarang bakar duitnya untuk agama. Insya Allah kan Allah janjinya buat pinjemin gua dulu duit. Bukan minta Allah, pinjemin gua. Ntar gua kasih lebih, kan cuma pinjem malah. Bukti bahwa dengan sedekah itu Allah bukain ke semuanya apa segala macam. Allah, kalau yang penting jangan ragu. Kalau saya selalu bilang, kalau lu udah 1% pun ragu, nanti bener enggak ya Allah ganti. Itu enggak dapat tuh. Mending enggak usah nyumbang sekalian. Betul. Nyumbang, udah sekarang lupa. Itu aja udah. Allah sebagaimana prasangka hambanya. Iya. Ketika kita berprasangka baik, oke bismillah nih gue mau sedekah karenamu ya Allah. Makanya kan saya bilang, Bus, lu yakin masuk surga? Gua yakin 1000% masuk surga. Gua enggak punya suudzon sama Gusti Allah. Masya Allah. Saya yakin 1000% masuk surga. Enggak mungkin Allah masukin gua ke neraka. Titik, udah pasti masuk surga. Dari situ positifnya apa sih maksudnya dengan narasi ini? Kita jadi dekat terus sama Allah. Dekat terus. Karena Allah baik. Masa kita mau dekat sama sesuatu yang baik? Masya Allah. Alhamdulillah. Ngeri. Mudah-mudahan Allah mudahin terus ke depan. Insya Allah semua. Iya dong. Semua bareng-bareng dong semuanya. Satu lagi Mas, maksudnya tadi ketinggalan. Ini penasaran nih di ujung obrolan nih. Teknisnya berarti pembagiannya seperti apa sih kalau di ayam gepuk Pak Gembus ini? Maksudnya royalti ya? Ini kita ngomong teknis sedikit bentar. Mungkin teman-teman pengen tahu edukasinya nih bagaimana cara mengembangkan bisnis franchise. Ini royalti konvensional yang saya pikir sendiri. Boleh. Bukan belajar tentang royalti sesungguhnya. Ya. Jadi royalti itu hanya diperuntukkan untuk pencipta aja, nggak masuk perusahaan. Ketika saya tentuin cuman ketika franchisee menjual satu porsi ayam, satu piring ayam, satu potong ayam itu saya kenakan 500 perak saja, nggak mahal-mahal. 500 perak penjualan dari Satu semua porsi. outlet habis itu satu porsi aja. Cuman bayar ke saya 500. Jadi kalau orang makan pelanggan makan, satu orang makan 500 rupiah masuk ke rekening. Sebentar, itu yang lain tuh 3.000, 2.000, kecil amat Mas. Kan maksudnya saya belain ente gitu ya. Iya. Dalam artian kan bisa 1.000, 2.000, dikit amat ini udah. Iya itu. Ya maaf ya buat franchise pasti kalau gue ngomong gini gue kesel banget nih. Iya. Menurut Pasti kan kan paling murah 500. Iya. Ini bukan manajemen fee ya, beda manajemen fee. Ini royalti. Oke. 500 perak. Intinya 500 perak menurut saya murah sekali, tapi ya udah dengan 500 perak itu syukurku udah luar biasa. Karena apa? Satu hari saya bisa menghabiskan kurang lebih 12.000 sampai 14.000 ekor Per hari. enggak per semua outlet. Semua outlet Indonesia. Belum Malaysia ya. Boleh saya izin Boleh. ngambil kalkulator silakan. dulu. 14.000 ekor per hari. Anda taat pajak kan? Oh alhamdulillah pajak. Enggak kayak dulu dipanggil-panggil, sekarang udah taat. Masya Allah. Gara-gara masuk Kompas dulu dipanggil pajak. Saya bilang gitu. Dibuka. Apa? Jangan ngeluarin duit-duit di judul di Kompas. Ditulis omset 14 miliar per bulan. Kena besok disamperin orang pajak, kan tera bilang itu. Mabuk janda. Angel lah. Astagfirullah. Dicek. Ini udah ada bukti lebih pajak itu gitu jadinya. Iya. Oh, berapa tadi? Cari kurang lebih 14.000. 14.000 berapa outlet sekarang? Sekarang 700-an sekian lah. 700 outlet seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia. Paling banyak di? Paling banyak di Jakarta, yang kedua Palembang. Oh, Palembang kencang ya. Oh, cabe. Ya, cabe. Palembang, demen cabe. Oke, 14.000 ngambil ke pusat belanjanya. 14.000 ekor kan. 14.000 Oh, iya. ekor. Satu ekornya kan 4 bagian, dada kanan, dada kiri, paha kanan, paha kiri. Ya, betul. kadang-kadang mau dada kanan dong, yang lebih montok kan. Enggak ada. Enggak ada ayam Ada begitu. aja orang nakal. Enggak ada. Mana ada ayam yang kanan lebih montok dadanya. Apaan? Oh, berarti kalau gitu jangan sayap yang kiri. Yang kanan. Yang kiri. Iya, ya Pak, ambil yang kanan jangan yang kiri. Kenapa? Takut buat cebok. Ayam gak cebok juga. Ditiup. Ya itu intinya. Coba 14.000 ini wajib ngambil di pusat. Nah, wajib di pusat. Ayam ya, bumbu-bumbunya, cabai-cabainya. Wajib semua. Oh, itu revenue yang paling gede di situ, gue tebak tuh. Ya. Iya kan? Belanja wajib Ya. ayam di ente. Tapi itu kan buat perusahaan itu keuntungan itu. Iya, sebentar. Cabai juga. Minyak. Tahu, tempe, sate kulit, sate usus, sate ati ampela. Dia nyebut semua jadinya. Ayo satu-satu gue sebutin semua. Semua itu ya pasar ada di pabrik gua. Pasar mau cari apa? Jadi orang-orang itu kalau tidak perlu ke pasar, ke pabrik gua ada semua, dari beras, cabai, minyak. Kalau mereka belanja sendiri di pasar gimana? Ya nggak apa-apa. Terus?
Intinya aku menyediakan ininya yang wajib ada 6. Nggak boleh lu langgar SP nih. Oh. Ayam, tahu, tempe, sate ati, ampela, sate-satean lah ini itu wajib. Kalau sampai ketahuan masak sendiri SP1, SP2, SP3 tutup. Oh, tutup. Kita yang akuisisi, kita yang buka sendiri. Udah deh yang aman-aman aja deh. Ini mumpung namanya bagus. Lagian udah ngomongin kerja yang bagus, usaha yang bagus aja kadang-kadang susah, apalagi kerja nggak bagus. Aduh, udah jelas. Maksudnya, dan itu juga Anda cuan kan, udahlah. Iya, makanya. Mau nyari berapa sih? Itulah. Coba ya 14.000 kali 500. Kali 4 dong berarti. Kan 4 bagian itu 1 ekor 14.000. Hah? Kan 14.000 ekor. 56.000 berarti potong. Ya, potong. 56.000. Royaltinya 500 perak. Kali 500 kan? Ya. Itu sehari aku dapat royalti. Sehari 28 juta, Mas. Ya lumayan buat. Bukan lumayan, Mas. Buat ke WC. Apaan begini? Kali 30. Ya lumayan kan. Tapi kan banyak dulu miliaran, sekarang cuma 800 juta. Lu sampai miliaran. Oh, Anda gak bersyukur? Alhamdulillah, insyaallah ya Allah, naikkan lagi ya Allah, yang dulu ya Allah. Dia takut. Allah. Dia takut. Jangan banyak pengeluaran ya Allah. Pondok ini banyak banget pengeluaran ya Allah, gak jadi-jadi. Dia takut. Oh iya, kemarin 1,1 setengah miliar jadi 840 juta. Ya. Oh, 840 karena juta. Covid kemarin kan ini udah mulai naik lagi. Iya, 840 juta. Ya. Gaji perusahaan ke berapa? Dapat dari istri berapa? Dapat dari istri 50. Dapat dari perusahaan 60. berarti kurang berapa? Terus dari pabrik SDM 30. Kan 2 perusahaan, di pabrik 1 perusahaan sudah dapat mandiri, ini Gelora Muda Berjaya. Berarti kurang berapa? 30. 30. Oh. 700 juta bersih. Hah? 700 juta. Bukan, ini kok 700 juta. Harusnya ditambah malah dikurangin. Oh, ini royalti saya kan pribadi. Oh, tadi kirain itu kos. Tadi kirain kos. Enggak, itu royalti doang yang diterima. Yang tak serahin istri setiap bulannya. Istri terima itu setiap bulannya. Saya digaji istri dari duit itu 50 juta. Digaji perusahaan sebagai presiden direktur 60 juta. Ya. Pakai di headline kali ya. Ramai itu di judul, di headline. Oh, kita godain tuh pendapatannya sekian. Mabuk, janda-janda udah merapat. Saya siap disimpan lagi. Saya simpan apartemen Kuningan, ini dekatnya punya Derry ini. Janda-janda siap disimpan. Dari telepon. Di apartemen mana Kuningan? Itu belakang Kokas, Bos. Enggak tahu Kuningan aja antum itu. Oh, tahu lah. Masa harus disebut genteng hijau? Itu. Astagfirullahaladzim, genteng hijau ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jangan dicontoh. Ini pelajaran. Jangan dicontoh. Genteng kode itu luas dan enak buat gelinding-gelinding. Astagfirullah, masih muda ya, susah ya. Astagfirullah. Jangan dicontoh teman-teman. Ini kesimpulannya adalah sekarang mudah-mudahan merek getuk, gendang hijau merek getuk. Oh iya, ya betul. Jadi mudah-mudahan juga ke depannya ya bisa lebih berkah lagi. Insyaallah. Ya tujuan tadi kan bikin pondok pesantren. Bikin apa lagi yang belum nih? Semua udah kali ya. Cukup lah, Mas. Nggak dibawa mati, Mas. Nggak dibawa mati ya. Yang dibawa mati kan amalannya santri-santri pondok nanti. Iya. Berarti lumayan. Ngapain ya? Kasih sebagian aja kali ke perusahaan saya. Hah? Kalian udah punya orang India. Gimana sih? Itu kan dulu. Iya, orang India. Itu kan dulu. Gimana? Udah bisnis gue gagal waktu itu sama orang India. Ditagih lagi waktu itu. Ya itulah. Ya begitulah orang India. Oknum. Nanti gue disalahin. ini rasis. Oknum. Jadi banyak IT orang India di Indonesia. Enggak, jangan kata. Ya, ini rasis orang India. Enggak, gue gak bilang rasis. Ini oknum. Banyak kan orang India itu IT itu gajinya kecil, minta gaji tinggi. Kita kasih solusi.